291. Zuo Fan menghampiri Huang Pu Qingtian, kiprahnya santai, nadanya tenang, seperti melihat seorang teman lama. Tuan Muda Huang Pu, karena ini ronde kedua, Anda seharusnya memberitahu saya. Di mana pilnya? Hahaha, tolong. Itu akan sama dengan menggantungkan Brimming Secret Pill di wajahmu. Sekarang setelah saya melihat apa yang bisa dilakukan pengurus Zuo, mari kita lihat Anda mencoba mendapatkannya sekarang. Huang Pu Qingtian mengangkat alis mengejek. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya melakukan apapun, tidak ketika dia tidak tahu lokasi item itu. Tuan Muda Huang Pu, karena Anda tidak akan memberitahu saya, anggap itu sebagai kerugian saya kali ini. Mari kita bertemu lagi di ronde ketiga. Zuo Fan melambai dan hendak mundur, seolah takut. Huang Pu Qingtian mencibir. Pengurus Zuo, saya akui bahwa saya tidak punya cara untuk menghentikan Anda pergi. Anda juga tidak punya cara untuk menghentikan saya. Tapi saya tidak bisa mengatakan hal yang sama untuk mereka. Mengisyaratkan tentara Luo Yunhai, Huang Pu Qingtian mencibir dengan tepukan ringan. Raungan marah memenuhi rawa, menyerbu kelompok sekutu dari kedua sisi. Seperti yang diprediksi Luo Yunhai. Serangan itu dibentuk oleh dua pasukan yang dipimpin oleh Yan Bangui dan Yu Yusan, masing-masing. Tidak ada tanda-tanda Lin Xuanfeng. Pria itu cacat, benar, tetapi bagaimanapun juga seorang ahli surga yang mendalam. Dia tidak akan melewatkan serangan penyergapan. Dengan jawaban yang begitu jelas, Luo Yunhai dengan mudah memperkirakan pria itu sedang menunggu mereka untuk mundur ke arahnya. Bagus, kamu sesuai dengan nama harimau kelima Tian Yu. Xie Tianxiang menunjukkan kekagumannya. Pendapatnya tentang Luo Yunhai berkembang pesat. Hal yang sama berlaku untuk yang lain. Jika bukan karena taktik Luo Yunhai, serangan tiba-tiba dari begitu banyak musuh akan menghancurkan mereka di tempat mereka berdiri. Beberapa akan memilih untuk melarikan diri dan bertemu dengan tim Lin Xuanfeng, menyegel segala cara untuk melarikan diri. Luo Yunhai mungkin lemah, tetapi seni perangnya di atas siapapun dari 6 naga dan 1 phoenix. Luo Yunhai hanya menjabat tangannya. Pujian itu tidak sampai ke kepalanya karena dia tetap tenang menghadapi serangan ganda yang tiba-tiba. Dengar, hanya bertindak ketika saya memberi sinyal. Mereka semua mengangguk, sepenuhnya mempercayai Luo Yunhai. Huang Pu Qingtian menyaksikan semuanya sambil tersenyum. Pengurus Zuo, sekutumu terlihat sangat ketakutan. Mereka berkerumun seperti anak domba, hampir pecah, dibanjiri oleh orang-orangku. Bukankah itu yang kau inginkan? Zuo Fan balas tersenyum, sangat yakin dengan kemampuan Luo Yunhai. Menyipitkan mata, Huang Pu Qingtian merasakan sesuatu yang tidak beres. Sisinya memiliki 10.000 orang yang melakukan serangan dan bahkan melakukan penyergapan. Sementara aliansi Treehouse paling banyak berjumlah 3.000, kalah jumlah 5-1. Dengan mereka memegang lapangan dan keunggulan numerik, siapapun akan berpikir pertempuran ini ada di kantong. Jadi atas dasar apa Zuo Fan percaya diri? Huang Pu Qingtian akan segera mengetahuinya. Bunuh. Dengan raungan yang menggetarkan bumi, Luo Yunhai menunjuk ke belakangnya dan pasukannya mengikuti. Pasukan Yan Bangui dan Yu Yusan tercengang. Kami bahkan belum melakukan kontak, jadi mengapa mereka menyerang di belakang? Penyergapan juga belum muncul. Keduanya tidak menyadari artinya dan menganggapnya sebagai hal yang baik. Terlepas dari trik apa yang mereka lakukan, itu hanya akan berhasil untuk menunjukkan lubang dalam formasi mereka. Ini akan membuat segalanya lebih mudah, membunuh mereka hingga orang terakhir. Keduanya hanya tumbuh bersemangat dalam tanggung jawab mereka. Bagaimana mereka bisa tahu asumsi kasar mereka tidak bisa jauh dari kebenaran? Tentara Luo Yunhai memang menyerang, tetapi sayapnya melakukan tugas mereka untuk menjaga bagian tengah terlindung. Meskipun sisi-sisinya bentrok dengan musuh, mereka tidak menunjukkan kelemahan dalam pertahanan mereka karena mereka juga tidak terlibat dalam pertarungan sengit, bergerak dengan serangan tengah juga. Pasukan Yan Bangui dan Yu Yusan berada dalam situasi terburuk. Mereka merasa seolah-olah setiap orang menghadapi 5 orang. Tepat ketika mereka menyerang dari depan, pembalasan tiba-tiba datang dari belakang. Aliansi 3 rumah bergerak seperti laut, menghancurkan pasukan musuh dalam gelombang. Di tengah perairan yang bergejolak, Yan Bangui dan Yu Yusan menemukan jumlah mereka dimusnahkan. Adapun para penyintas yang beruntung, mereka mendarat jauh di belakang pertempuran, memandangi deretan mayat tak berujung yang ditinggalkan oleh pasukan aliansi. Mereka memiliki angka, mereka memiliki sayap, tetapi sekarang mereka memiliki kerugian terbesar. Sementara Yan Bangui dan Yu Yusan tampak murung, Huang Pu Qingtian menggertakkan giginya. Kamu mendapatkan pantatmu bahkan ketika 5-1. Lagi pula untuk apa aku membuatmu bodoh? Punggung Yu Yusan tergelitik karena haus darah Huang Pu Qingtian dan dia memberi sinyal kepada Lin Xuanfeng. Serangan 3 cabang seharusnya menyelamatkan mereka dari kematian yang mengerikan dan kejam, bukan? Tapi saat Lin Xuanfeng dengan penuh semangat memimpin 5.000 anak buahnya untuk memukuli seseorang ketika mereka jatuh, dia mendengar ledakan keras dan pasukannya terpesona.
Barisan depan Luo Yunhai, Drifting Flowers Edifices, sedang memotong rumput anak buahnya. Satu-satunya reaksinya, ternganga. Apa-apaan ini? Bukankah kita seharusnya menangkap ikan dalam tong pada saat ini? Kenapa aku masih melihat mereka masih kuat? Bagaimana ikan besar seperti ini bisa lolos begitu saja melewatimu? Yan Bangui dan Yuyusan, apakah kamu lebih tidak berguna daripada pupuk kandang? Apa yang Anda lakukan membiarkan tentara murni menyerang di sini? Bagaimana saya bisa menghentikan mereka? Sementara dia di sini mengutuk sekutunya, keduanya mengutuk kembali. Kamu lumpuh sialan. Apakah ini cara Anda memimpin pasukan? Apakah orang-orang Anda dimaksudkan sebagai umpan meriam? Saya tidak mengharapkan Anda untuk menghentikan mereka, tetapi Anda setidaknya bisa mengurangi biaya mereka. Kamu 100% sampah. Kamu mendapatkan apa yang datang kepadamu ketika Soaring Demonic Dragon mengambil lengan dan kaki. Saat ketiganya saling mengutuk seperti tidak ada hari esok, Luo Yunhai tidak punya masalah meninju jalan melalui pengepungan. Zuo Fan tertawa karena bangga. Ketika datang ke tentara, penyergapan adalah norma. Ini bukan ujian yang lebih baik bagi marsekal yang masih muda. Cara Luo Yunhai mengatur pasukannya adalah formasi eselon yang khas, unggul dalam serangan balik serangan menjepit dan memungkinkan mobilitas tinggi. Formasi ini menempatkan harga pada kecepatan di atas segalanya. Setelah terbentuk dan mengambil kecepatan yang cukup, tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Zuo Fan menyeringai ke Huangpu Qingtian. Tuan muda Huangpu, tebakanku adalah tidak akan sulit bagi mereka untuk pergi. Wajah berkedut, Huangpu Qingtian melihat ke depan dengan tatapan panas. Dia tidak berharap apa-apa selain membunuh ketiga sekutunya yang bodoh itu. Alasan kekalahan seseorang bukanlah musuh yang tak terkalahkan, tapi sekutu yang bodoh. Orang-orang bodoh itu memiliki jumlah yang lebih tinggi namun masih dipukuli. Yang berhasil mereka lakukan hanyalah menyeret reputasiku ke lumpur. Mereka hanyalah orang bodoh. Mengambil napas dalam-dalam untuk memadamkan kemarahan yang melonjak, Huangpu Qingtian tertawa dingin. Hahaha, pramugari Zuo terpelajar dalam pena dan pedang. Kamu sudah merencanakan ini selama ini. Tidak ada perencanaan. Mereka melakukan semuanya sendiri. Seseorang harus memberikan penghargaan di tempat yang seharusnya, dan tidak mengambilnya untuk diri sendiri. Zuo Fan memotongnya dengan komentar sinisnya. Yang hanya membuat Huangpu Qingtian semakin marah. Karakter penipu Zuo Fan sudah menjadi rahasia umum, jadi kalah darinya bukanlah hal yang memalukan. Tapi ketiga tanah miliknya kalah dengan orang-orang seperti beberapa gadis dari Drifting Flowers Edifices. Lebih buruk lagi, itu adalah bocah dari klan Luo yang memimpin mereka. Dengan sekutunya telah kehilangan martabat, cukup masuk akal bagi pemimpin mereka untuk meledakkan gasket. Menggertakkan giginya dan marah besar, wajah Huangpu Qingtian berubah semakin merah. Pengurus Zuo, aku tidak pernah ingin menyeret mereka ke dalam ini. Anda tidak memberi saya pilihan selain. Apa, pergi dan patahkan sendiri leher mereka. Hahaha, kamu harus melewatiku dulu. Dengan seringai jahat yang menjadi ciri khasnya, keinginan Zuo Fan untuk berperang berkobar. Huangpu Qingtian mengangguk. Pertarungan kita sudah ditakdirkan. Tapi pertama-tama, mari kita lihat apakah kamu bisa menyelamatkan mereka. Mata Huangpu Qingtian bersinar dengan kekejaman dan meraung ke langit. Oh, cukup mengejutkan, teriakan Huangpu Qingtian terdengar lebih dekat dengan naga daripada manusia. Zuo Fan menyipitkan mata, tetapi jawabannya adalah kumpulan kekuatan menakutkan yang tenang di matanya. Raungan naga itu adalah seni bela diri khusus, seperti right style miliknya. Mereka berdua berasal dari naga. Tapi tidak ada orang yang bisa melepaskan auman naga, selain menjadi naga sendiri. Zuo Fan menepis pikiran itu, menganggapnya sangat konyol. Naga sejati memiliki kekuatan setidaknya Gu Santong. Meskipun disebut monster, kekuatannya belum melepaskan ranah manusia. Jadi kenapa begitu? Jalan pikiran Zuo Fan terputus ketika bumi bergemuruh dengan suara yang mengerikan. 292. Boom. Saat gemuruh berlanjut, suaranya semakin keras. Bahkan kekacauan pertempuran pun tidak bisa menenggelamkannya. Klan Luo dan Drifting Flowers Edifices menghentikan serangan mereka. Begitu juga Yan Bangui dan Yuyusan berhenti menyerang sayap mereka. Sekutu dan musuh sama-sama tercengang melihat sumber suara itu. Makhluk menakutkan apa yang bisa membuat pintu masuk yang memukau seperti itu. Mengaum. Mereka mendapat jawaban berupa serbuan makhluk berwarna merah darah yang merayap ke arah mereka dari belakang Huangpu Qingtian. Terlepas dari kemana seseorang melihat, yang mereka lihat hanyalah massa merah yang merangkak. Sekarang setelah mereka melihat lebih dekat, makhluk itu adalah buaya darah bertaring sepanjang 5 meter. Mereka adalah hewan pengepak yang merangkak di tanah, namun itu tidak menghentikan mereka untuk memiliki kecepatan yang luar biasa dan tubuh yang tangguh seperti ahli tempering tulang puncak. Binatang spiritual tingkat 3, buaya darah. Semua orang berteriak ketakutan. Siapa yang tidak takut ketika menyaksikan 10.000 buaya darah berbaris ke arah mereka dengan kekuatan tanpa henti?
Beberapa ahli surga mendalam yang beruntung hanya akan terbang keluar, sementara sisanya ditakdirkan untuk dicabik-cabik di rahang buaya. Luo Yunhai berubah serius. Ayah baptis memberitahuku bahwa Kuan Rong adalah ahli binatang buas, menyapu medan perang dengan pasukan binatang buas mereka. Pasukan ini dapat menggunakan formasi dan dapat bertahan pada kerugian numerik, tetapi saya tidak pernah membayangkan Huangpu Qingtian akan menggunakan yang seperti ini. Ini buruk. Apa? Huangpu Qingtian memanggil mereka. Long Xingyun membentak kepalanya pada sosok yang menyeringai, tepat saat Blood Crocs melewatinya begitu saja. Sekarang seorang yang percaya, wajahnya tenggelam. Monster ini sudah cukup kuat, tapi sekarang dia bisa memanggil pasukan binatang juga. Kita tidak bisa melawan mereka. Satu-satunya pilihan kita adalah lari atau diinjak-injak. Yang lain menatap Huangpu Qingtian dengan ketakutan untuk terakhir kalinya dan mengangguk. Bakat Huangpu Qingtian telah mencapai tingkat dewa. Tapi apakah berlari semudah itu? Tentu, beberapa yang terbang bisa membawa beberapa penumpang, tapi bagaimana dengan beberapa ribu lainnya? Mereka ditakdirkan untuk berakhir sebagai mayat rusak di bawah penyerbuan Blood Crocs. Chu Qingcheng mengerutkan kening dan menghela nafas. Yan Bangui, Yu Yusan dan Lin Xuanfeng mencibir saat mereka terbang dengan ahli surga mendalam mereka, tidak peduli dengan nasib yang lainnya. Xie Tian yang menatap punggung Zuo Fan yang lebar dan lurus. Nasib kita sekarang hanya ada di tangannya. Semua orang memandang Zuo Fan dengan frustrasi dan ketidakberdayaan. Kemampuan Zuo Fan sangat menakutkan, untuk sedikitnya, kekuatan besar, tetapi bisakah satu orang menghentikan banjir? Mereka tidak menaruh harapan pada Zuo Fan. Bahkan Luo Yunhai, yang selalu yakin akan ketangguhan Zuo Fan, tersendat. Saya dan kakak Zuo telah mengantisipasi musuh meluncurkan serangan frontal. Ketidaktahuan kamilah yang membuat kami berasumsi bahwa mereka adalah manusia dan bukan ribuan buaya darah. Manusia rentan terhadap rasa takut. Sedikit trik di sana-sini dari kakak Zuo akan cukup untuk memberi kita banyak waktu. Tetapi ketika menghadapi gerombolan binatang buas spiritual, mereka tidak akan goyah untuk apapun. Petik 2. Brengsek, apa tidak ada cara lain? Xie Tianxiang memotongnya, matanya menyala karena marah. Huangpu Qingtian bukan manusia. Yang lain mengerti apa yang dia katakan. Ya, dia bukan manusia. Tidak ada orang yang mampu menaklukkan gerombolan buaya darah dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Tidak ada yang akan begitu kejam terhadap sesamanya, bahkan membuang nyawa anak buahnya sendiri untuk menjadi tanah di bawah gerombolan binatang buasnya. Kemudian mereka sadar, bukankah itu sangat mirip dengan Zuo Fan? Mereka menoleh padanya sekarang. Pria itu menarik napas dalam-dalam dan menatap dengan berat. Seperti monster berdarah dingin, dia juga memiliki kekuatan yang tak seorang pun bisa. Tapi seberapa besar monster ini bisa memperlambat gerombolan itu? Kami tidak meminta banyak, cukup untuk membiarkan kami keluar hidup-hidup. Mereka memiliki sedikit harapan untuk Zuo Fan yang berusaha untuk mereka, tetapi mereka masih berharap. Bakatnya juga tidak terlihat di dunia ini, tetapi dia adalah manusia seperti yang lainnya. Bagaimana mungkin dia bisa memperlambat banjir binatang itu? Nah, seorang gadis delusi mengira ini benar. Sue Ningxiang mengepalkan tinjunya dan berkata, "Jangan khawatir, kakak Zuo bisa melakukannya." Dia sekarang telah melewati titik tidak bisa kembali, menjadi penggemar abadi Zuo Fan. Dia tidak peduli tentang bagaimana atau mengapa, selama Zuo Fan melakukan sesuatu, semuanya akan baik-baik saja. Lucunya, dia benar. Luo Yunhai memohon untuk berbeda. Zuo Fan tidak punya masalah berurusan dengan sekelompok pria yang menyerbu, tetapi untuk binatang spiritual. Di hadapan banjir besar, Zuo Fan tampak seperti sampan yang terapung-apung, siap terjungkal jika diguncang. Namun, sampan ini cukup tenang, dan tersenyum. Tuan Muda Huangpu, siapa tahu Anda bisa menjinakkan binatang buas. Hahaha, kamu terlalu baik. Itu hanyalah trik ruang tamu belaka. Huangpu Qingtian bersikap biasa saja tetapi tidak bisa menyembunyikan keangkuhan di matanya dari Zuo Fan. Saat Zuo Fan bangga dengan seni berkedipnya, Huangpu Qingtian yakin akan keterampilan menjinakkan binatang buasnya. Itu mirip dengan takdir. Seolah-olah surga pergi keluar dari jalannya untuk meletakkan segala sesuatu di kaki raja ini sehingga tidak ada manusia, atau binatang, yang dapat menentang penaklukannya. Zuo Fan dapat mengetahui apa yang dia pikirkan dan menyeringai. Tuan Muda Huangpu, Anda yakin dengan kemampuan Anda? Bukan kepercayaan diri, tapi pemberian. Huangpu Qingtian tersenyum dengan kepala terangkat tinggi dan berkata, di dunia ini, baik itu tentara, tanah di bawah kaki mereka, para pejabat, dan bahkan binatang buas ini, semuanya ditakdirkan untuk tunduk di hadapan raja mereka yang sebenarnya. Pamer. Kemarahan batin Zuo Fan menyimpulkannya dengan baik. Sementara jawabannya adalah dengusan dan gelengan kepala. Kalau begitu, bagaimana kalau kita taruhan? Taruhan apa? Itu menarik perhatian Huangpu Qingtian. Anak itu punya waktu untuk bertaruh saat nyawanya dipertaruhkan. Apa yang dia lakukan? Bang!
Zuo Fan menarik garis yang berat dengan kakinya, mencibir pada Huang Pu Qingtian. Aku bertaruh pasukan binatang buasmu tidak akan melewatinya. Bahkan jika hanya salah satu dari mereka, aku kalah. Sombong. Huang Pu Qingtian hanya marah karena kesombongannya yang angkuh. Dia tahu apa yang bisa dilakukan Zuo Fan, tetapi tidak pernah sekalipun percaya bahwa bocah memiliki kekuatan untuk memadamkan gelombang binatang buas yang berjumlah puluhan ribu. Huang Pu Qingtian hanya berhasil melakukannya dengan rahasia kecil itu jauh di dalam dirinya. Adapun kekuatan saja, mustahil. Kata-kata kasar Zuo Fan melemahkan otoritasnya. Apakah kemampuan itu mudah dihalau? Zuo Fan hanya mengejeknya. Kalau begitu, oh Tuan Muda Huang Pu, apakah Anda menerimanya? Taruhannya adalah Brimming Secret Pill yang kita pegang masing-masing. Pemenangnya mendapatkan pil yang lain. Huang Pu Qingtian merenungkan tipu daya yang Zuo Fan rencanakan untuk dimasukkan ke dalam taruhan ini, tetapi masih memegang keyakinan tertinggi bahwa tidak ada yang dapat mengubah apapun dari bocah itu. Karena itu, untuk kehormatan dan keangkuhan, dia mengangguk. Tunjukkan padaku upaya sia-siamu untuk menghentikan puluhan ribu binatang spiritual. Dengan senang hati, dengan seringai licik, Zuo Fan menoleh ke gelombang buaya darah yang menyerang. Dipenuhi dengan kebiadaban yang biadab dan tak henti-hentinya, Blood Crocs ini hanya memiliki satu jawaban untuk anak yang ingin bunuh diri ini, rahangnya yang menganga penuh dengan gigi dan cakar yang tajam. Chu Qingcheng, Sue Ningxiang dan yang lainnya menyaksikan dengan terkesima. Huang Pu Qingtian memiliki senyum dingin, tenang dan tidak peduli pada pria kesepian yang menghadapi banjir. Mata Zuo Fan kemudian memancarkan cahaya aneh. The Blood Crocs hendak mencabik-cabiknya, dengan salah satu dari mereka bahkan memegang kepalanya. Hanya perlu mengunyah dan itu akan menjadi akhir dari Zuo Fan. Tapi mata Blood Crocs menyusut ketakutan. Di bawah tatapan heran para pengamat, tentara binatang mulai menggigil. Mengaum. Oman dari suatu tempat di antara mereka memberi isyarat kepada buaya darah lainnya untuk berbalik dan lari. Mata liar dan gaya berjalan yang tersandung hanya mengisyaratkan kengerian yang telah dilihat binatang buas ini. Mereka bahkan lebih cepat dalam mundur. Pemandangan ini membuat semua orang ternganga. Chu Qingcheng tercengang, Xie Tian yang terkejut, Yu Yusan terdiam, Lin Xuanfeng melompat keluar dari kulitnya dan, tentu saja, Huang Pu Qingtian juga terkejut. Dia masih memiliki gambaran yang jelas dalam pikirannya, tentang Zuo Fan yang terkoyak, hanya untuk digantikan dengan gambar tentara binatang yang ketakutan. Apa yang membuatnya lebih buruk adalah sesuatu yang tidak diketahui tentang bagaimana dia melakukannya. Huang Pu Qingtian berdiri di sana seperti patung, matanya hilang, bahkan tidak memikirkan binatang spiritual yang melarikan diri. 293. Apa yang baru saja terjadi? Yu Yusan melayang-layang di udara, tampak linglung pada buaya darah yang berlarian. Ketika dia akhirnya berhasil kembali ke akal sehatnya, dia berkata kepada kedua sekutunya. Bukankah itu kartu truf Tuan Muda tertua? Keduanya masih linglung. Huang Pu Qingtian sudah cukup tebal dengan membual. Bahwa begitu Blood Crocs ikut bermain, aliansi Tree House akan dibiarkan hancur berkeping-keping. Mereka sangat senang melihat Zuo Fan akhirnya gagal dalam sesuatu, mengikuti program penderitaan seperti orang lain. Kebanggaan itu juga membuat mereka bersemangat, ingin melihat Zuo Fan menangis. Namun itu tidak terjadi, tidak ketika metode yang pasti membunuh, melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Ketiganya tenggelam dalam depresi, diikuti dengan penurunan tajam keagungan Huang Pu Qingtian. Bahkan Raja Naga yang mengguncang surga mendapat perlakuan yang sama dengan mereka. Dia membual dan melayang, tentu saja, tetapi lakukan itu di depan naga iblis yang melonjak dan kamu akan ditampar. Dia telah menemui kutukannya. Sisi Luo Yunhai berada di ambang kehancuran saat melihat gelombang binatang buas. Mereka merasa akhir itu datang, masa depan mereka dirampok. Tetapi melihatnya sekarang, mereka tahu kepanikan sebelumnya tidak ada gunanya. Tidak perlu takut, selama Zuo Fan ada di sini. Luo Yunhai menggelengkan kepalanya pada Zuo Fan yang bersikap biasa saja. Sepertinya aku bahkan tidak mengenal kakak Zuo dengan baik. Dia acuh tak acuh terhadap puluhan ribu binatang spiritual seperti itu bukan apa-apa. Maafkan aku, teman-teman. Saya telah membuat kesalahan besar dengan meragukan kemampuan kakak Zuo. Dengan bagaimana Huang Pu Qingtian bisa melakukannya, jelas kakak Zuo juga bisa melakukannya. Adalah suatu kekeliruan untuk berpikir sebaliknya. Luo Yunhai membungkuk dengan sungguh-sungguh kepada kerumunan yang kesal. Itu masuk akal. Setelah melalui begitu banyak peristiwa dengan Zuo Fan, ada satu kebenaran yang tak terbantahkan yang seharusnya sudah mereka ketahui sekarang. Tidak ada yang mustahil baginya. Bahkan jika dia bertemu dengan teka-teki yang mustahil, maka semua harapan hilang. Huang Pu Qingtian bisa mengendalikan binatang spiritual. Begitu juga Zuo Fan. Dasar, dia adalah Zuo Fan, tentu saja. Dalam sekejap mata, klub penggemar Zuo Fan menemukan peringkatnya meningkat. Seseorang harus mengakui bahwa bahkan seorang penggemar terkadang benar. Lihat saja Sue Ningxiang,
melompat-lompat dengan kegembiraan yang tak terkendali. Lihat itu, apa yang aku katakan padamu. Chu Qingcheng menggelengkan kepalanya. Meskipun saingan cintanya, dia masih menemukan kepolosannya menyenangkan mata. Mata Xiao Dan memiliki hati di dalamnya, mengawasi Zuo Fan dengan tatapan mabuk. Nada dingin Zuo Fan membuatnya cukup ketakutan saat itu, tetapi dengan dia melakukan pose pria alfa, dia membuang ketakutan itu keluar jendela. Mati di tangannya akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan pada saat ini. Aku lebih suka menjadi hantu di sisi pahlawan daripada istri gelandangan yang buruk. Hasratnya kuat dengan yang satu ini. Xiao Dan hanya ingin melahap Zuo Fan. Dong Xiaowan melihat kecemburuan orang lain. Mereka semua memperebutkan perhatian Zuo Fan, tapi bukan dia. Dia berstatus rendah dan tidak bisa mengikuti kata hatinya membuatnya menderita. Monster ini mampu melakukan apa saja. Xie Tian yang melirik wajah merah Su Eningsiang dengan cemburu. Yang lain berhenti sejenak lalu mengangguk dengan suara bulat. Satu orang mengendalikan gelombang binatang sementara yang lain mengusirnya dengan mengedipkan mata. Mungkinkah manusia pernah melakukan itu? Keduanya menjadi mercusuar kejutan dan kekaguman bagi setiap penonton. Zuo Fan benar-benar berkuasa. Dia memang memiliki semua keunggulan. Gemuruh. Di tengah-tengah bumi yang terus bergetar dari buaya darah yang melarikan diri melewatinya, wajah Huang Pu Qingtian berkedut. Tinjunya mengepal dan dia meludahkan giginya yang terkatup. Berhenti. Aku perintahkan kalian semua untuk berhenti. Tidak ada satupun Blood Croc yang peduli dengannya. Mereka memiliki hal-hal yang lebih besar untuk dikhawatirkan. Kamu bodoh dengan proporsi seperti gajah. Anda hanyalah seorang raja di bumi dan dapat memerintah sebagian dari kami, tetapi pria itu adalah seorang kaisar atas semua orang. Anda tidak bisa dibandingkan. Pulang, mandi, dan tidur nyenyak. Tidak ada buaya darah yang melewatinya yang menunjukkan niat untuk berhenti, bahkan jika dia meraung dengan suara serak. Mengaum. Huang Pu Qingtian kesal. Dia melepaskan raungan naga yang cukup dalam untuk bergema bahkan melalui Blood Crocs yang tuli. Zuo Fan memandang dengan tatapan bingung. Baru sekarang Blood Crocs berhenti dan menatapnya. Huang Pu Qingtian tersenyum kegirangan, setelah mendapatkan kembali kemiripan keagungannya. Tapi kemudian Blood Croc menundukkan kepala mereka lagi dan berlari seperti anak-anak nakal. Mata pria itu memerah dan amarahnya meledak. Dia adalah seorang raja dan tidak ada yang menentangnya. Terutama bukan beberapa binatang. Boom! Sebuah tinju besi menyerang dan darah menyembur. Pukulan itu meledakkan kepala buaya darah. Berhenti atau mati. Huang Pu Qingtian meratap dengan tangannya yang meneteskan darah. Itu tidak berpengaruh. Blood Crocs tidak peduli dengan perintahnya. Dalam kemarahan, dia meledakkan 5 buaya darah lagi tetapi para monster itu mengambil langkah, berlari secepat kaki mereka bisa membawanya. Saat kemarahan berubah menjadi putus asa, raja ini mendapati dirinya dicopot, berdiri di sana dengan syok saat Blood Crocs mengalir pergi. Mengapa mereka tidak mau mendengarkan? Aku adalah raja mereka. Huang Pu Qingtian bergumam dengan bingung. Selama ini para Blood Crocs mengabaikannya. Dia bukan sosok raja lagi, tetapi seorang pengemis sekarang karena dia telah kehilangan tahtanya. Dia bukan siapa-siapa. Sisa dari 6 naga dan 1 phoenix, musuh dan sekutu sama-sama menonton semuanya dengan kaget. Hari itu akhirnya tiba bagi Raja Naga yang mengguncang surga, Huang Pu Qingtian, tersesat dan putus asa. Penolakan perintahnya yang digagalkan oleh kemampuan Zuo Fan memiliki dampak yang jauh lebih besar pada raja yang sombong dan agung ini. Itu terlalu berat untuk dia tanggung. Bayangan waspada dari samping menghela nafas. Keduanya adalah musuh alami, namun masing-masing adalah seorang jenius yang terlihat sekali setiap 10.000 tahun. Kematian bahkan salah satu dari mereka akan menjadi tragedi. Haruskah aku mengambil keduanya? Dia membuang pikiran itu dengan menggelengkan kepalanya dan mencibir. Hehehe, dunia tidak cukup besar untuk mereka berdua. Pertarungan mereka sudah ditakdirkan. Itu hanya masalah waktu saja. Pilihan yang paling masuk akal adalah membiarkan mereka melakukannya dan memilih pemenangnya, hihihi. Tidak ada yang tahu elemen menyeramkan dan tidak pasti seperti itu telah menyelinap ke dalam debat esoterik. Zuo Fan menggaruk hidungnya, merasa sangat kecewa pada dirinya sendiri. Tuan Muda Huang Pu, jangan terlalu sedih. Tidak ada kekurangan orang yang pernah dan akan kalah dariku. Dari kelihatannya, saya tampaknya menjadi pemenang dalam taruhan kecil kita ini. Maukah Anda menghormati kesepakatan kita? Dengan semua buaya darah hilang, Huang Pu Qingtian mengangkat kepalanya untuk mengungkapkan sepasang mata gila saat dia membentak. Kata-kataku adalah emas. Anda menganggap saya apa, seorang welser? Huang Pu Qingtian mengeluarkan botol dari dadanya. Zuo Fan tahu itu Brimming Secret Pill. Huang Pu Qingtian takut Zuo Fan akan merebut cincinnya lagi sehingga dia menyembunyikannya di pakaiannya. Setiap kultivator di luar sana memiliki sarana untuk menyimpan barang-barang mereka, baik itu cincin atau tas. Itu bisa dibilang tempat paling aman untuk disimpan, tidak seperti di tubuh Anda sendiri.
Tapi pemikiran Huang Pu Qingtian sebaliknya. Dia memilih item yang paling penting untuk disembunyikan pada dirinya sendiri. Tempat paling berbahaya juga paling aman. Itu bahkan membuat Zuo Fan lengah. Zuo Fan tidak akan pernah menemukannya bahkan jika dia mengambil semua cincin penyimpanan. Zuo Fan tertawa. Hahaha, Tuan Muda Huang Pu sangat licik. Saya tidak pernah memikirkannya. Saya masih berpikir Anda memberikannya kepada orang cacat itu untuk diamankan. Kamu menganggapku bodoh untuk menyerahkannya padanya setelah pil pertama. Huang Pu Qingtian menjentikkan dan botol itu terbang ke Zuo Fan. Ambillah. Suara mendesing. Botol itu melesat ke udara, meninggalkan suara menakutkan saat melewatinya. Bahkan ruang berkilauan. Zuo Fan merasakan tekanan besar yang tiba-tiba menghantam bahunya tepat saat itu mendekat. Itu bahkan membuat orang-orang seperti dia terhuyung-huyung. Terkejut, Zuo Fan melemparkan tangannya ke depan untuk memblokirnya. Bam! Tabrakan itu membuatnya meluncur 5 meter dan bahkan menemukan lengannya yang menahan botol itu mati rasa. Dia terkejut menemukan apa yang bisa dilakukan oleh sebuah lemparan belaka. Tidak heran Chu Qingcheng dan dua lainnya kalah melawan Huang Pu Qingtian meskipun mereka bergandengan tangan. Orang ini adalah monster, kultivator tubuh monster. Selain Gu Santong, dia pasti akan menjadi bakat paling menonjol dari generasi muda. Zuo Fan tahu bahwa bahkan tubuh berliannya jauh dari fisik Huang Pu Qingtian. Penatuali benar, orang ini adalah monster sejati, lebih kuat dariku. Setelah kontak sejati pertama dengan Huang Pu Qingtian ini, Zuo Fan sekarang menyadari sepenuhnya kekuatan yang dimiliki kepala 6 naga dan 1 phoenix. 294. Suara mendesing. Sosok hitam menghalangi Zuo Fan. Dia masih terhuyung-huyung dari pukulan sebelumnya ketika serangan lain datang tiba-tiba. Menyipitkan mata, Zuo Fan memblokir serangan dengan tangannya. Boom! Kekuatan besar dari serangan itu menghancurkan bumi di bawahnya, mundur sejauh 100 meter. Tapi itu tidak masalah dibandingkan dengan rasa sakit yang datang dari lengannya. Itu diambang kehancuran. Kaget, Zuo Fan mendapati dirinya berhadapan dengan Huang Pu Qingtian yang tampak menyeramkan, matanya dipenuhi niat membunuh. Zuo Fan, aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Terkekeh, Huang Pu Qingtian memutar tendangan ke pinggang Zuo Fan, bertujuan untuk membelahnya menjadi dua. Kamu adalah orang pertama yang membangkitkan keinginanku untuk membunuh. Alisnya bergidik, Zuo Fan menghadapi kaki yang membelah langit. Karena dia tidak bisa memblokir, mata kanannya berkedip keemasan. Suara mendesing. Huang Pu Qingtian telah memotong Zuo Fan menjadi dua, hanya untuk menemukan itu adalah bayangannya. Sementara pria itu sendiri mendapat jarak yang sangat dibutuhkan di antara mereka, terengah-engah. Zuo Fan tidak mengantisipasi Huang Pu Qingtian akan menggunakan pengalihan dengan meninjunya. Apa yang dia lakukan barusan pasti benar-benar membuatnya marah dan sekarang membuatnya gila dengan satu-satunya tujuan untuk membantainya. Para penonton dari jauh tercengang. Ini adalah ketiga kalinya Zuo Fan dan Huang Pu Qingtian saling serang. Pertama di Dragon Cloud City, dipotong oleh campur tangan Dugu Santian. Kedua adalah pencurian pil, meskipun tidak ada seorang pun di sana untuk menyaksikan dengan tepat bagaimana obat itu jatuh. Dan seperti kata pepatah, ketiga kalinya adalah pesona. Mereka benar-benar melepaskan semuanya di babak ini, tidak menahan diri. Adapun hasilnya, prospek Zuo Fan untuk menang baru saja mencapai titik terendah. Dia benar-benar defensif, dan jika bukan karena kemampuan mistiknya, dia akan mati. Dominasi luar biasa Huang Pu Qingtian menghancurkan Zuo Fan. Bahkan Zuo Fan tidak bisa menghadapi monster ini. Menggertakkan giginya, Xie Tianxiang tegang. Yu Yusan, bagaimanapun, tertawa terbahak-bahak. Pemimpin kedua belah pihak memiliki bakat yang luar biasa, tetapi dalam hal mengukur tinju, Huang Pu Qingtian menang telak. Zuo Fan tidak punya cara untuk melawan. Tamu tak diundang dibayang-bayang mengangguk. Huang Pu Qingtian memiliki keunggulan dalam tubuh, tetapi Zuo Fan jauh lebih fleksibel dan licik. Dia lebih baik sejauh ini. Dan ini adalah saat dia bahkan tidak berada di Profound Heaven Stage. Jika keduanya memiliki kultivasi yang sama, pertarungan ini akan berakhir sejak lama. Petik 2. Huang Pu Qingtian menarik kesimpulan yang sama, yang hanya memicu keinginannya untuk membunuh ke tingkat yang baru. Zuo Fan menampilkan dirinya sebagai ancaman yang nyata baginya. Dia tidak pernah mendapatkan perasaan yang sama dari 6 naga dan 1 phoenix lainnya, dan hanya memandang mereka dengan jijik bahkan ketika dipaksa untuk berurusan dengan kerja sama mereka. Di sisi lain, Zuo Fan adalah ancaman besar baginya. Terlebih lagi sekarang dia melihat Zuo Fan mengusir gerombolan buaya darah dan menginjak-injak seluruh wajah kerajaannya. Itu adalah panggilan bangun. Zuo Fan itu sama dengannya, memenuhi syarat untuk menjadi raja. Dengan kilatan dingin di matanya, Huang Pu Qingtian menyala. Zuo Fan, apakah senimu hanya bagus untuk melarikan diri? Ya, Zuo Fan belak-belakan seperti tunggul pohon bir, tidak melupakan seringai jahatnya saat dia menghitung dengan jarinya. Berlari, membunuh, mengintai, memata-matai, dan jangan lupakan favoritku, mencuri cincin.
Ini memiliki aplikasi yang cukup bagus, bukan begitu? Itu hanya membuat Huang Pu Qingtian kesal. Dia ingin mengejek pria itu agar menyerang. Tapi Zuo Fan terlalu tenang, mengabaikan ejekan murahan dan membuat comeback. Keinginannya untuk membunuh Zuo Fan meningkat lagi. Bayangan itu mengangguk. Dia tahu bagaimana menghargai bakat. Terpisah dari segala sesuatu dan melihat hal-hal dengan mata dingin dan kritis adalah bakat untuk menjadi seorang yang hebat. Pada saat yang sama, citra Huang Pu Qingtian jatuh di matanya. Bayangan itu perlahan mulai memihak Zuo Fan, menganggapnya sebagai benih yang lebih baik. Mengambil napas dalam-dalam, Huang Pu Qingtian mendapati dirinya dalam kesulitan. Zuo Fan tidak seperti Chu Qingcheng dan lainnya. Dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya, tanpa ada yang menghentikannya. Dia adalah sakit kepala terbesar yang pernah ada ketika dijadikan musuh. Seni magis itu memberinya keuntungan yang tidak dapat diatasi. Jadi Huang Pu Qingtian menunjuk sekutunya dan menyala. Apa yang kamu lihat? Bunuh mereka. Ketiganya terbangun dengan kaget. Mengapa mereka berhenti? Kita harus memasukkan mereka. Jadi mereka memberi sinyal. Formasi eselon Luo Yunhai masih terguncang dari gerombolan buaya darah dan momentum mereka mengendur. Mereka kalah. Dengan musuh mengelilingi mereka, beberapa ribu tentara telah tenggelam dalam keputusasaan melawan 10.000 musuh. Beberapa orang setingkat Chu Qingcheng bisa melarikan diri, sementara sisanya akan menemukan hidup mereka didorong ke dalam lumpur. Panik, Luo Yunhai memerintahkan. Formasi 3 putaran. Dalam sekejap ketiga divisi menjadi tong berputar, menghalangi serangan musuh. Yu Yusan tidak khawatir. Formasi ini bersifat defensif. Mereka hanya perlu menguranginya dengan angka. Sambil menyeringai, ketiganya memandang dengan dingin. Zuo Fan sedikit mengernyit. Selama teman-temannya terjebak di sini, dia tidak akan kemana-mana dan cepat atau lambat akan berakhir sama matinya. Yu Yusan memimpin 10.000 tentara tidak hanya menjebak kelompok Chu Qingcheng tetapi juga menjebak Zuo Fan, 2 burung dengan 1 batu. Hahaha, Zuo Fan, lihat bagaimana aku menginjak-injak mereka. Huang Pu Qingtian mencibir. Dia memaksa Zuo Fan untuk menghadapinya. Sambil menyipitkan mata, Zuo Fan tersenyum dingin. Kau akan merendahkan dirimu sedemikian rupa. Selain itu, Anda sudah melakukannya jika Anda mau. Hahaha, memang. Saya membenci mereka. Tetapi sekarang setelah Anda berada di sini, segalanya telah berubah. Saya akan sangat senang mencabik-cabiknya di depan mata Anda sendiri. Zuo Fan tegang dan diam-diam menghela nafas. Seperti yang dia pikirkan, Huang Pu Qingtian meninggalkan mereka hidup-hidup, supaya dia bisa menahannya. Tapi senyum dingin itu tidak pernah berubah. Tuan Muda Huang Pu, apakah Anda benar-benar berpikir saya akan membiarkan mereka menyeret saya ke bawah? Oh, tapi bukankah Tuan Mudamu juga bersama mereka? Mata Huang Pu Qingtian berkilauan, setelah melihatnya. Saat itu juga ketika angin bersiul lurus ke arahnya. Inilah yang dia tunggu-tunggu. Dia memblokir tendangan dengan tangannya, melepaskan suara logam. Melihat lebih dekat, dia menemukan Zuo Fan menatapnya dengan dingin. Hehehe, akhirnya memutuskan untuk menyerang. Huang Pu Qingtian tersenyum licik karena telah menemukan kelemahan Zuo Fan. Dia melemparkan pukulan yang menghancurkan. Pukulan itu memiliki kekuatan gunung di belakangnya. Zuo Fan menghilang, membiarkan pukulan itu melewatinya. Bumi runtuh dalam jarak lebih dari 1 kilometer sebagai akibat dari dampak besar. Itu membuat awan debu dan kekuatan yang begitu besar bahkan mengejutkan tentara yang bentrok. Kekuatan apa yang bisa melakukan ini? Zuo Fan berkeringat sekarang. Memblokir itu akan memberinya perjalanan singkat ke dunia bawah. Dia menatap teman-temannya tanpa daya, dipaksa untuk melawan monster ini secara langsung. Huang Pu Qingtian terkekeh pada Zuo Fan yang mengambang, dipenuhi dengan cemoohan. Saya ingin tahu berapa lama Anda bisa menghentikan kemajuan saya. Zuo Fan menggertakkan giginya dan menyerang. Efeknya setiap kali minimal, nyaris tidak menghambat kemajuan Huang Pu Qingtian. Teleportasinya menyelamatkannya dari yang terburuk, tetapi tidak ada cara untuk melarikan diri tanpa cedera. Huang Pu Qingtian tidak bisa dihindari. Dia secara meriah mengambil satu langkah pada satu waktu menuju targetnya saat dia melepaskan kekuatannya. Melihat Zuo Fan dipermainkan seperti tikus membuat yang lain putus asa. Bahkan harapan terakhir mereka pun tidak bisa menghentikan Raja Naga yang mengguncang surga. Tapi hanya Chu Qingcheng yang melihatnya dan berkata dengan gugup, "Ini untuk kita." Huang Pu Qingtian memaksa tangan Zuo Fan. "Kita harus pergi dari sini." Mereka sadar betapa memalukannya mereka. Mereka menjadi belenggu Zuo Fan. Tapi bagaimana kita bisa keluar ketika kita kalah jumlah? Apa yang kita lakukan? Luo Yunhai menghela nafas. Bahkan pikiran Luo Yunhai kosong, itu menunjukkan betapa putus asanya situasi mereka semua. Chu Qingcheng menoleh kedua sekutunya. Apakah kamu membawa binatang spiritualmu? Mata mereka berbinar, mengingatkan bagaimana rumah mereka menyediakan beberapa binatang spiritual tingkat tinggi.
Mereka ditekan di setiap belokan selama ini sehingga mereka benar-benar lupa. Keduanya mengangguk. Chu Qingcheng tersenyum dan berbicara dengan berat. Gunakan kartu truf kita. Lepaskan binatang spiritual dan bersihkan jalan. 295. Sebuah teriakan burung menembus langit, menandakan munculnya binatang seputih salju dan menurunkan suhu di sekitar seperti lemari es. Yang mengejutkan semua orang, mereka menemukan seekor elang putih besar setinggi 5 meter menjulang di atas. Itu menendang badai salju dengan setiap kepakan sayapnya, angin dingin menusuk musuh, memperlambat mereka dan membekukan yang malang. Binatang spiritual tingkat 5, Netherwind Falcon. Chu Qingcheng berteriak. Xie Tianxiang dan Long Xingyun juga tidak lambat. Mengaum. Raungan bergema menarik perhatian seseorang ke macan tutul emas 10 meter. Matanya yang tajam membuat hati yang paling kuat terkesima, siap menerkam mereka dan mengoyak daging mereka. Binatang spiritual tingkat 5, Golden Cloud Leopard. Xie Tianxiang berteriak. Dan milikku, binatang spiritual tingkat 5, ular lava yang menggelegak di surga. Long Xingyun menunjuk ke ular piton sepanjang 50 meter yang tertutup batu. Matanya menembakkan api. Turunnya 3 binatang perkasa tingkat 5 menimbulkan ketakutan di hati musuh. Masing-masing setara dengan ahli Radiant Stage. Dengan 3 dari mereka dilepaskan, kekuatan aliansi Treehouse sangat meningkat. Mengaum, menjerit, mendesis. Satu-satunya reaksi yang masuk akal dalam menghadapi tampilan seperti itu adalah mundur. 3 binatang spiritual mulai menghujani malapetaka di dalam garis musuh, melesat ke sana kemari tanpa tertekuk. Bahkan para ahli surga yang mendalam pun tidak menghadapi mereka. Saat teriakan kesakitan mencapai langit, tim Chu Qingcheng membuat terobosan, bahkan jika celah itu sekarang dipenuhi dengan mayat. Yunhai, gunakan jalan itu untuk mengeluarkan kita. Chu Qingcheng menunjuk ke tempat terbuka. Luo Yunhai akan melakukan hal itu tetapi 3 tawa dingin mengungkapkan Yu Yusan dan 2 sekutunya masih memandang rendah mereka. Yu Yusan hanya mengejek mereka. Chu Qingcheng, bukankah kita semua berasal dari 7 rumah? Anda pikir Anda satu-satunya dengan hewan peliharaan? Jangan anggap kami enteng. Cadangan kami tidak sedikit lebih lemah dari milikmu. Yu Yusan menjentikkan jarinya dan mengungkapkan elang yang menyala sepanjang 30 meter. Binatang spiritual tingkat 5, elang terik. Milikku juga, binatang spiritual tingkat 5, laba-laba sampar 100 mata. Yan Bangui mengungkapkan tarantula sepanjang 50 meter, hitam seperti malam. Itu memuntahkan racun tebal yang memotong jalan di depan. Kelompok Chu Qingcheng terhenti. Lin Xuanfeng mencibir di wajah muram mereka. Sudah waktunya bagi Anda untuk memanjakan mata Anda pada binatang spiritual tingkat 5 saya, Winstoat 9 cakar. Angin kencang menyapu dan mengungkapkan sigung pendek sepanjang 1 meter yang membawa cakarnya ke arah mereka. 6 binatang spiritual mulai bertarung, tanpa pemenang yang jelas terlihat, gelombang kejut meniup jiwa malang manapun yang terlalu lambat untuk bereaksi. Ini adalah riak dari serangan 6 ahli Radiant Stage. Bahkan ahli surga yang mendalam akan dikirim ke kematiannya. Semangat mulai tenggelam saat rasa takut mulai muncul. Tapi yang paling ditakuti adalah 7 rumah. Hanya orang-orang seperti mereka yang bisa mengeluarkan binatang spiritual tingkat 5 yang bisa melawan ahli Radiant Stage hingga terhenti. Pengungkapan 6 binatang spiritual hanya melanjutkan tarik ulur. Sisi Yu Yusan tetap di belakang karena takut terseret ke dalam pertempuran mereka, tetapi kelompok Chu Qingcheng sekarang juga tidak memiliki cara untuk keluar. Sekarang menjadi jelas bahwa mereka ditakdirkan untuk menunggu Huang Pu Qingtian datang menuai hidup mereka. Chu Qingcheng menoleh ke yang lain. Kebuntuan ini adalah hasil terburuk bagi kami. Apakah ada yang memiliki binatang spiritual tingkat 5 yang dapat membantu? Yang dia dapatkan hanyalah gulungan mata. Untuk apa Anda membawa kami? Anda pikir kami sekaya itu untuk membesarkan binatang spiritual tingkat 5? Chu Qingcheng menghela nafas dalam kesedihan sementara pihak Yu Yusan di atas angin dengan serangan mereka. Semakin lama ini berlarut-larut, semakin besar bahayanya. Huang Pu Qingtian melirik puas, sebelum beralih ke Zuo Fan. Saya tidak berpikir mereka akan menggunakan kartu truf mereka begitu cepat. Sayang itu tidak mengubah apapun. Zuo Fan mengerutkan kening dan tangannya gemetar. Hahaha, khawatir. Maka saya akan membantu Anda merasa nyaman dengan tidak membuat Anda membuang waktu untuk sekelompok orang yang akan segera menjadi mayat. Sambil menyeringai, Huang Pu Qingtian berteriak. Flaming Lion King, akhiri mereka. Mengaum. Kekuatan luar biasa menembus hati semua orang saat singa bersayap yang menyala menerkam pasukan Chu Qingcheng. Binatang spiritual tingkat 6, Flaming Lion King. Mereka semua terkesiap ketakutan. Tidak ada yang berpikir bahwa hewan roh Huang Pu Qingtian akan menjadi binatang spiritual tingkat 6. Itu akan menguntungkan musuh. Binatang spiritual aliansi Tri Rumah bergidik karena auman singa. Kekuatan mereka ditebang, mereka didorong kembali oleh 3 binatang spiritual lainnya. Sudah selesai. Pasukan Chu Qingcheng dipenuhi dengan keputusasaan dan frustrasi saat singa buas melepaskan gelombang api di jalannya. Meskipun mereka akan mati,
mereka setidaknya memiliki kesempatan untuk membawa musuh bersamanya sebanyak yang mereka bisa. Bahkan beberapa ahli surga mendalam menghargai harapan samar untuk bertahan hidup. Tapi sekarang setelah Raja Singa ada di sini, semua harapan hilang. Hidup mereka sekarang menunggu api perang membakar mereka menjadi abu. Sisi Yu Yusan tertawa. Zuo Fan terus bergidik. Dia tidak bisa bertindak ketika suara yang bengkok dan gila menggerogoti telinganya. Jika kamu pergi, siapa yang menahanku? Huang Pu Qingtian terkekeh. Dia sangat senang melihat Zuo Fan begitu berkonflik. Setelah menderita di tangannya berkali-kali, dia akhirnya mendapatkan pembalasan, itu melegakan. Mengambil napas dalam-dalam, Zuo Fan menemukan dirinya dalam keadaan terikat. Dengan dua ancaman di jalur tabrakan dengan kelompok Chu Qingcheng, dia hanya bisa memilih satu. Itu adalah keputusan yang menghancurkan saraf sehingga dia merasa tersesat terlepas dari apa yang dia pilih. Tapi kemudian, cincin gunturnya berkedip. Zuo Fan merasakan ketidaksabaran dan kebencian di dalam dirinya. Kiao Er. Dia terkejut dan bingung dengan ketidaksabarannya. Tapi dia segera tahu mengapa. Flaming Lion King adalah binatang yang telah membunuh ibunya. Meski bukan binatang itu yang melakukannya, rasa haus akan balas dendam tetap ada. Kebenciannya sangat mendalam atas apa yang telah dilakukannya terhadap ibunya. Tapi bagaimana Kiao Er muda akan bertarung melawan Flaming Lion King? Sekarang itu hanya binatang spiritual tingkat 4. Jawabannya dipilih untuknya karena Kiao Er telah mencapai batasnya dan cincin guntur berkedip lebih kuat. Sepertinya itu tidak akan mengubah apapun. Zuo Fan menggertakkan giginya, setelah membuat keputusan. Tuan Muda Huang Pu, saya mungkin tidak dapat membelah diri saya sendiri, tetapi apa yang Anda miliki, saya juga demikian. Dengan kekeh, Zuo Fan berkembang. Ayo, Kiao Er. Dalam kilatan ungu, serangan kilat ungu datang ke Flaming Lion King. Kiao Er hanya memikirkan satu hal, balas dendam. Apa itu? Yu Yusan mengintip ke cahaya kilat. Yan Bangui berkata, tampaknya itu Thunder Skylark, binatang spiritual tingkat 6. Tapi kenapa warnanya ungu? Apa? Binatang spiritual tingkat 6. Dia juga punya. Lin Xuanfeng panik. Bukankah ini akan terhenti lagi? Yan Bangui melihat lebih dekat, sebelum menggelengkan kepalanya. Tenang, itu tidak akan terjadi. Thunder Skylark ini masih muda, di level keempat. Ini bukan tandingan Flaming Lion King dewasa. Selain itu, Thunder Skylark dewasa tidak akan lebih baik. Lin Xuanfeng tertawa. Hahaha, ada apa dengan Zuo Fan? Apakah dia begitu muak dengan binatang spiritualnya yang tidak berguna sehingga dia ingin memberikannya kepada Raja Singa sebagai camilan? Itu membuat dua lainnya tertawa. Sementara di pihak Chu Qingcheng, mereka berharap pria pengkhianat seperti Zuo Fan harus memiliki hewan roh yang luar biasa. Hanya untuk merasakan harapan mereka runtuh saat melihat Thunder Skylark muda, hanya binatang spiritual tingkat 4, dan mereka kembali putus asa. Bahkan Zuo Fan merasa betapa putus asanya membiarkan dukungan yang begitu kecil keluar. Dengan harapan besar datang kekecewaan yang sama besarnya ketika mereka semua menghela nafas, pasrah pada nasib mereka. Huang Pu Qingtian tidak akan membiarkan kesempatan emas ini pergi dan mengejeknya juga. Zuo Fan, apakah kamu begitu putus asa untuk mengiring binatang spiritualmu yang tidak berguna ke kematiannya? Apa yang bisa kukatakan? Jika dia ingin mati, aku tidak bisa menghentikannya. Mengangkat bahu, Zuo Fan tampaknya tidak peduli, tetapi kekhawatiran di matanya tidak salah lagi. Bahkan dia tidak tahu kekuatan Kiao Er. Akal sehat menyatakan bahwa binatang spiritual tingkat 4 tidak akan dianggap sebagai lauk untuk binatang spiritual tingkat 6. Peluang Kiao Er adalah antara nihil dan sangat kecil. Menangkap kekhawatiran Zuo Fan, Huang Pu Qingtian memanfaatkannya untuk menenangkan kekhawatirannya sendiri. Bocah tidak memiliki skema terbuka sama sekali. Dia di atas tali, yang terakhir membuat harinya dan dia tersenyum dari telinga ke telinga. Sementara itu, Kiao Er sudah berada di belakang Flaming Lion King. Itu mendapat perhatian penuh semua orang. Bahkan napas mereka tercekat di tenggorokan pada bentrokan yang akan segera terjadi. 296. Mengaum. Raungan Flaming Lion King menggerogoti telinga saat itu menunjukkan dominasinya. 6 binatang spiritual tingkat 5 telah lama berhenti untuk menonton. Binatang spiritual kelompok Yu Yusan berlutut dan menundukkan kepala mereka di hadapan Raja Singa yang perkasa. Sementara di sisi Chu Qingcheng, binatang spiritual mereka tahu telah dikalahkan dan gemetar saat mereka beringsut mundur lagi dan lagi. Itu hanya bekerja untuk membiarkan arogansi lebih jauh ke kepala Flaming Lion King, menunjukkan senyum mencemooh. Itu luput dari perhatiannya atau, lebih baik lagi, itu menghilangkan keberadaan Kiao Er sepenuhnya. Dan itu berlaku sama untuk 6 binatang spiritual lainnya. Apa yang bisa dilakukan oleh binatang spiritual tingkat 4 dalam situasi tanpa harapan ini? Binatang spiritual sisi Chu Qingcheng jengkel. Tidak ada bedanya bahkan jika kamu datang, unggas. Lagi pula kamu sudah mati. Sementara binatang musuh memandang dengan ejekan.
Fraksi Chu Qingcheng semakin terpuruk dalam keputusasaan. Jika Thunder Skylark ungu menanamkan secercah harapan sebelumnya, itu sekarang benar-benar tergencet. Indera binatang spiritual itu akurat. Jika mereka memandang rendah burung itu, maka itu jelas tidak berharga. Teriak, bukan karena Kiawer peduli dengan apa yang mereka pikirkan. Itu hanya menatap Flaming Lion King. Ia berteriak dari belakang untuk memanggil Raja Singa dengan tatapan membara dengan kebencian dan haus akan pertempuran. Flaming Lion King menggelengkan kepalanya ke belakang, memelototi Kiawer, gatal untuk memakannya dan memadamkan amarahnya. Kamu berani menantangku. Gumpalan Kiawer berkedip-kedip dan bunga api ungu menyebar kemana-mana. Jika itu tidak cukup jelas, maka rasa haus darah yang kental membuatnya sangat jelas menginginkan kepala Raja Singa di atas piring. Raja Singa sangat marah ketika Kiawer tidak menghentikan tangisannya. Kamu hajingan celaka dan kotor, tidak ada Thunder Skylark yang bisa menandingiku, tapi kamu, anak burung, pikir itu bisa. Bagi Anda untuk menantang otoritas saya, hukumannya adalah kematian. Mengaum. Dengan raungan marah lainnya, Flaming Lion King mulai menunjukkan sisi kekerasannya. 6 binatang spiritual yang ketakutan sudah lemas, bahkan tidak berkotek. Kiawer adalah satu-satunya pengecualian, matanya tertuju pada singa perunggu dan pekikannya tidak pernah berhenti mengejeknya. Flaming Lion King yang sangat marah membuka rahangnya dan memuntahkan bola api besar setinggi 3 meter. Bahkan ahli surga yang mendalam pun tidak dapat memblokir pukulan seperti itu. Dia akan berubah menjadi abu. Semua orang menyaksikan dengan gelisah, khawatir akan nasib Thunder Skylark. Sue Ningxiang panik, menoleh ke Xie Tianyang. Kakak Tianyang, burung kakak Zuo terlihat sangat menyedihkan. Tolong selamatkan. Keringat dingin memenuhi Xie Tianyang yang sunyi. Dia menoleh ke Sue Ningxiang yang sangat naif dengan tatapan sedih. Ninger, jika burung itu menyedihkan, aku bahkan lebih dari itu. Apakah Anda lupa waktu kita di Pegunungan Albis, pertarungan antara Flaming Lion King dan Thunder Skylark? Sekarang Anda meminta saya untuk menyelamatkan binatang spiritual tingkat 4 ketika saya tidak sekuat binatang spiritual tingkat 6. Tapi, itu sangat menyedihkan. Sue Ningxiang sedih. Xie Tian yang menggelengkan kepalanya. Salahkan Zuo Fan. Dia tahu itu juga namun bersikeras mengirimnya ke kematiannya. Kata-katanya mendapat anggukan dari sekelilingnya, bingung mengapa Zuo Fan mengambil tindakan sembrono ini. Zuo Fan sendiri mengepalkan tangannya karena khawatir. Kiawer, kamu adalah perwujudan dari petir dan lebih cepat dari Flaming Lion King. Kamu harus menghindar. Huangpu Qingtian mencibir. Kamu pasti berpikir Flaming Lion King tidak bisa mengejar kecepatan Thunder Skylark, kan? Hahaha, apakah kamu lupa hewan roh siapa Raja Singa itu? Huangpu Qingtian menatap Flaming Lion King. Flaming Lion King mengangguk dan mengepakkan sayapnya. Tornado yang menyala-nyala menelan Kiawer kecil, menyegel semua jalan untuk melarikan diri, bola api semakin mendekat. Dengan keuntungan terbesarnya tersegel, nasibnya tidak diragukan lagi adalah kematian yang pasti. Zuo Fan panik di dalam, bagaimana Flaming Lion King yang kurang ajar dan sombong mampu melakukan keterampilan yang begitu halus. Hahaha, kamu memiliki hewan roh dan kamu tidak tahu. Tidak seperti binatang spiritual, seorang master dapat mengajar dan melatih seni bela diri hewan peliharaannya sesuai dengan atribut mereka. Karena aku dan Flaming Lion King lemah dalam kecepatan, aku merancang langkah ini untuk menghadapi musuh yang cepat. Huangpu Qingtian mencibir. Kemarahan Zuo Fan membengkak. Dia selalu menjadi serigala tunggal. Dan karena dia tidak pernah memelihara hewan roh sebelumnya, dia tidak menyadari implikasinya. Sekarang dia bahkan tidak punya waktu untuk menyesal. Ini adalah keputusan Kiawer dan yang bisa dia lakukan hanyalah mendukungnya. Semua konsekuensi harus ditanggungnya. Ini adalah jalan iblis yang dia lalui. Dia menetaskan Kiawer dari telur belaka dan praktis adalah kerabat. Tentu saja itu akan berjalan di jalan yang sama dengannya. Boom! Bola api meledak di Kiawer. Itu dikombinasikan dengan tornado api dalam ledakan yang luar biasa, melepaskan semburan api. Sue Ningxiang mencengkeram telinganya, merunduk di belakang Xie Tian yang dengan ketakutan saat dia mengamati ledakan yang menyala dengan cemas. Yang lain menghela nafas. Di sini terletak tulang-tulang makhluk yang terlalu percaya diri. Zuo Fan menggertakkan giginya, menahan diri untuk tidak melihat dan mengepalkan tinjunya lebih jauh. Huangpu Qingtian berseri-seri. Dia tidak terbiasa membiarkan kelemahan lawan berlalu begitu saja, memastikan untuk membawa pulang sebanyak mungkin luka yang dia bisa kumpulkan melalui sikap merendahkannya. Zuo Fan, kamu benar-benar kosong di dalam. Bahkan mengirim hewan roh muda itu ke kematiannya. Boom! Sebuah guntur memotong ejekannya singkat. Itu datang dari dalam kobaran api. Petir ungu melesat ke langit dan menghancurkan api menjadi ketiadaan. Kiawer terungkap di tengah petir ungu, matanya mengamuk seperti sebelumnya, bertekad membunuh Raja Singa di mana ia berdiri. Bagaimana itu mungkin? Kejutan dan kekaguman merajalela di bawah. Yang terburuk adalah 6 binatang spiritual tingkat 5.
Tidak dalam sejuta tahun mereka menganggap mungkin bagi binatang spiritual tingkat 4 untuk bertahan hidup dari serangan Raja Singa. Keterampilan apa itu? Huang Pu Qingtian tidak berbeda. Sejak kapan Thunder Skylark memiliki keterampilan seperti itu? Zuo Fan menatap langit dengan cemberut. Hanya untuk melihat Kiaur terbungkus kepompong ungu petir. Petir ungu yang menyimpang memalu api dan menguap hanya dengan sentuhan. Zuo Fan terdiam. Dia menemukan perisai ungu itu familiar dan menyadari dari mana asalnya. Itu sama dengan penghalang pelindung Lightning Canyon. Apakah itu? Dia tidak menyelesaikan pikirannya saat Kiawer bergerak lagi. Teriak. Kiawer memanggil Flaming Lion King sekali lagi. Tapi itu bukan sekedar pembicaraan sekarang, melepaskan semuanya dalam bentrokan yang akan datang. Petir ungu meliuk-liuk dari tubuhnya, memutar ruang itu sendiri. Tekanan tumbuh dari pertunjukan yang begitu hebat, sampai-sampai terasa seolah-olah akhir hari telah tiba. Binatang spiritual tingkat 5 bukan satu-satunya yang takut akan bahaya yang akan segera terjadi, bahkan manusia menganggap Kiawer mengerikan. Mengapa binatang spiritual tingkat 4 jauh lebih berbahaya daripada tingkat 6? Bahkan Flaming Lion King menyipitkan mata, bergerak mundur dengan wajah muram. Siapa yang mengira Thunder Skylark yang sama yang dia remehkan akan melepaskan kekuatan seperti itu? Sisi Long Xingyun tercengang. Mereka lebih dari sedikit akrab dengan kekuatan Kiawer. Kui kecil, J kecil, tidakkah kamu menemukan kilat itu? Long Xingyun menatap dengan mata terbelalak. Long Kui mengangguk. Ya, itu adalah petir ungu seperti milik Paman Jiu. Tapi, jauh lebih kuat. Long Xingyun tersentak, sangat terkejut. Dia tidak pernah bermimpi dia pernah melihat kekuatan Gatai Long Jiu, kekuatan yang dia terkenal, mata dewa petir ungu, ditampilkan di sini, dan dalam skala dan kekuatan yang jauh lebih besar. Pada binatang spiritual tidak kurang. Huang Pu Qingtian benar-benar bingung. Apakah itu Thunder Skylark? Anak yang saya besarkan sendiri. Zuo Fan menyeringai, menyeka prestasi orang lain tanpa sedikit pun. Dia menunjuk singa dan menggonggong. Kiawer, akhiri perusak pemandangan itu. Ding. Sepasang matanya bersinar dengan haus darah saat cakar tajam Kiawer berkilau. Dengan kepakan sayap petirnya, ia meluncur ke Flaming Lion King seperti dewa guntur. Semua mata tertuju pada Kiawer. Saat berikutnya, seluruh langit berkedip ungu dan merebut hati orang-orang. 297. Mengaum. Kali ini orang-orang menganggap teriakan itu agak meleset. Orang bisa merasakan keangkuhan mereda dan bahkan mendeteksi sedikit ketakutan. Tubuh gemetar Flaming Lion King terus bergerak mundur saat menatap petir ungu yang masuk. Kepanikan menyentuh matanya dan dia mulai meludahkan bola api dan mengepakkan sayapnya untuk menahan petir ungu yang menakutkan itu. Bola api setinggi puluhan meter terbang keluar disertai dengan tornado yang menyala-nyala untuk menghentikan Kiawer. Kekuatan ini cukup untuk membakar bumi dan membakar langit. 6 binatang spiritual tingkat 5 telah lama meringkuk ketakutan. Kekuatan binatang spiritual tingkat 6. Namun, Kiawer tidak kenal lelah. Petir menyambar tubuhnya saat menyelinap melalui celah-celah api, tiba 5 meter dari Flaming Lion King dan berhadapan dengan badai api. Matanya menyipit dan berputar. Itu menerobos, dengan kilat ungu melilitnya bertindak sebagai bor, menembus api. Boom! Bola api yang dipukul meledak dengan spektakuler. Flaming Lion King berada di samping dirinya dalam ketakutan dan hal berikutnya yang diketahuinya adalah pantulannya di mata dingin Kiawer. Puff! Kiawer menembus dada Flaming Lion King bahkan sebelum dia sempat berpikir untuk menghindar. Darah merah menyembur dari lubang seperti banjir. Flaming Lion King menyaksikan lukanya dengan linglung. Itu, binatang spiritual tingkat 6 yang hebat, telah benar-benar menemukan ujungnya di cakar Thunder Skylark muda, binatang spiritual tingkat 4, dalam satu gerakan. Matanya menjadi berat, tubuhnya lebih dingin, terbukti dari nyala api yang berkelap-kelip di sekujur tubuhnya. Flaming Lion King merasa dirinya tergelincir ke dalam jurang yang gelap. Namun itu masih ingin berlanjut. Namun, lubang di dadanya terlalu besar dan dia segera menemukan penglihatannya menjadi hitam sebelum ambruk. Sas. Terengah-engah, orang-orang tidak pernah memikirkan hasil seperti itu. Seekor binatang spiritual tingkat 4 membunuh binatang spiritual tingkat 6, itu konyol. Zuo Fan sama terkejutnya. Kiawer telah melampaui harapannya. Terutama pukulan mematikan itu. Rata-rata Thunder Skylark tidak memiliki keterampilan seperti itu. Thunder Skylark adalah binatang spiritual tingkat 6 yang ringan. Ia hanya tahu menggunakan petirnya untuk menutupi tubuhnya dalam pertahanan, tetapi tidak pernah memfokuskannya ke dalam keterampilan menyerang. Disinilah Kiawer berbeda dari biasanya. Itu menggunakan petir ungu langit keempat dan bahkan memahami dua keterampilan, satu untuk bertahan dan satu lagi untuk menyerang. Itu adalah bukti yang tak terbantahkan. Hewan roh lainnya, seperti Flaming Lion King, dilatih keterampilannya oleh manusia, sementara Kiawer mengambilnya sendiri. Perbedaannya terlihat jelas, seperti membandingkan langit dan bumi. Dan apa artinya jika binatang spiritual memperoleh perasaan? Kesempatan untuk berevolusi menjadi binatang suci.
Ini belum pernah terjadi di antara binatang spiritual, atau penampilan seseorang seperti Kiawer juga. Binatang spiritual yang belum pernah terlihat lahir dari petir ungu. Zuo Fan belum tahu dari mana petir ungu itu berasal. Dia masih memperdebatkan apakah Kaisar Surgawi menciptakannya atau memperolehnya entah bagaimana. Tapi satu hal yang dia tahu adalah, petir ungu tidak hanya berkilau untuk menanamkan ketakutan seperti itu bahkan pada binatang suci. Kiawer telah bermandikan kekuatan maha kuasa ini dan memiliki peluang besar untuk berevolusi. Pikiran terakhir benar-benar membuat darahnya mengalir. Apakah saya akan memiliki hewan roh binatang suci? Sementara Zuo Fan tenggelam dalam pikirannya sendiri, yang lain juga bingung, termasuk 6 binatang spiritual tingkat 5. Mereka semua menatap dengan mata terbelalak pada sosok ungu itu. Siapa yang tahu binatang spiritual tingkat 4 bisa membunuh binatang spiritual tingkat 6, itu terlalu berlebihan. Ini gila, tidak logis, tidak masuk akal. Itu melampaui pemahaman manusia dan binatang, tidak ada pihak yang mampu memahami kebenaran. Huangpu Qingtian adalah contoh utama. Melihat hewan roh terkuatnya terbunuh seperti bukan apa-apa, itu telah mengacaukan pikiran raja yang malang ini. Apa-apaan itu? Semua orang keluar dari keterkejutannya dan melihat sosok kecil di udara. Teriak, Kiawer mengepakkan sayapnya merayakan penaklukannya. Teriakan itu menembus kabut orang-orang tetapi ketakutan itu masih ada. Si kecil itu setara dengan Zuo Fan di dunia binatang spiritual. Seekor monster. Hewan peliharaan sama seperti tuannya. Orang-orang meratap, memperhatikan sosok ungu dengan iri. Mata Zuo Fan bersinar. Kiawer, bersihkan jalan bagi mereka untuk membebaskan diri. Kerumunan benar-benar terkejut, sementara hanya pihak Yuyusan yang panik. Benda itu lebih kuat dari binatang spiritual tingkat 6. Membersihkan jalan berarti melewati mereka. Sisi Chu Qingcheng sangat gembira dan citra Zuo Fan tumbuh di hati mereka. Itu Zuo Fan kami. Dia selalu berhasil untuk kita. Teriak, Kiawer mematuhi perintahnya dan menukik. Dia mulai dengan membumbui 3 binatang spiritual tingkat 5 dengan kilat ungu. Boom! Petir menyambar seperti hujan es, memaksa binatang spiritual berhamburan ke sana kemari ketakutan. Dari mana orang aneh ini berasal? Dan mengapa kelainan ini menimpa kita? Sisi Yuyusan gugup. Tidak akan lama sebelum binatang mereka akan dibombardir berkeping-keping. Semua tangisan di dunia tidak akan membawa mereka kembali saat itu. Dirampok dari pilihan apapun, dalam ketakutan dan kecemasan, pihak Yuyusan mengingat binatang spiritual mereka. Selama Kiawer menjulang di atas kepala, tidak ada yang berani mengeluarkan hewan roh mereka lagi. Setelah kehilangan targetnya, Kiawer terbang tanpa hambatan, melepaskan cahaya badai petir ungu yang sesungguhnya dan membunuh semua yang ada di jalurnya. Teriakan ngeri menembus langit dan telinga Yuyusan dan 2 sekutunya saat mereka berhamburan mencari perlindungan dan kehidupan mereka. Siapa yang punya waktu untuk membuat Chu Qingcheng menemui jalan buntu? Luo Yunhai segera menemukan jalan mereka dibersihkan dan hanya berjalan keluar seperti musuh bahkan tidak ada di sana. Cukup bisa dimaklumi ketika musuh yang sama sekarang berteriak dan berlari menyelamatkan nyawa mereka. Mata orang-orang menatap Kiawer dengan kekaguman, keterkejutan dan ketakutan. Melihatnya mendominasi medan perang dengan kekuatan dan keberanian yang membuat mereka menghela nafas. Jika hewan roh Zuo Fan bisa membalikkan keadaan dengan mudah, mengapa dia tidak mengeluarkannya dari awal? Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Zuo Fan tidak tahu kekuatan Kiawer yang sebenarnya? Anda akan berpikir dia akan menyembunyikannya daripada memamerkan. Xie Tian yang tampak tersesat, wajahnya kaku. Nyinger, apakah kamu masih menganggap burung itu menyedihkan? Dengan simfoni jeritan dan ratapan yang benar-benar menghiasi telinganya, Sue Ningxiang menjadi merah padam saat dia berkata. Tidak, tapi orang-orang yang menghadapinya pasti begitu. Semua hal tentang Zuo Fan itu gila. Bahkan hewan peliharaannya pun tidak normal. Xie Tian yang menghela nafas. Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana dia bisa membangkitkan binatang spiritual yang begitu mengerikan? Cukup obrolan, kita harus pergi dari sini dulu. Bentak Chu Qingcheng, lalu mengangguk ke Luo Yunhai yang memberi isyarat. Serang. Dengan Kiawer memberikan tembakan perlindungan, mereka melenggang melewati garis musuh. Tidak ada yang ingin menghentikan mereka juga, kecuali jika mereka ingin dibiarkan berasap dan mendesis setelah mandi petir ungu. Huangpu Qingtian menatap dengan mata terbelalak pada mangsa yang melarikan diri dan mengoceh. Sekelompok hajingan yang tidak berguna berani menggagalkan rencanaku. Anda memiliki hal lain yang akan datang. Hahaha, bagaimana jika itu termasuk aku? Suara mendesing. Zuo Fan muncul di hadapannya dan menendang wajahnya. Huangpu Qingtian mengejek. Kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Satu-satunya alasan kamu hidup sejauh ini adalah karena aku mempermainkanmu. Anda benar-benar berpikir saya selemah ini. Pukulan Huangpu Qingtian kali ini meninggalkan kesan batu setinggi 50 meter menabrak Zuo Fan. Bam! Namun ketika kedua serangan itu bentrok, kaki Zuo Fan berkedip ungu.
Sebuah ledakan bergema saat Huang Puqingtian merasakan kekuatan yang luar biasa mengejutkannya. Diikuti dengan seringai jahat Zuo Fan. Hahaha, siapa yang tidak? Boom! Huang Puqingtian terpaksa mundur 5 langkah. Zuo Fan tidak membiarkannya pulih dan meninju kali ini, tangannya terbungkus petir ungu. Tuan Muda Huang Pu, kita sama, kau dan aku. Tak satu pun dari kita akan menggunakan kartu as kita sampai saat terakhir. Menyipitkan mata, seringai Zuo Fan melebar dan dia memukul dada Huang Puqingtian. Huang Puqingtian bergegas memblokir dengan tangannya. Boom! Ledakan kuat lainnya mengungkapkan kilat ungu melesat di tanah, sekarang hancur dalam jarak 1000 meter. Pukulannya tidak kurang dari serangan Huang Puqingtian sebelumnya. 298. Saat debu mengepul, ledakan itu menempuh jarak ribuan mil. Sisi Yuyusan tidak bisa menembus tabir debu dan berada di samping diri mereka sendiri karena terkejut. Siapa yang tahu Zuo Fan memiliki kekuatan seperti itu? Sedemikian rupa sehingga hampir membuat Huang Puqingtian kewalahan. Tetapi tidak ada yang berani keluar untuk mengklarifikasinya. Mereka terlalu takut untuk ikut campur dalam pertarungan antara Soaring Demonic Dragon dan Raja Naga yang mengguncang surga. Ketika debu mengendap, yang mereka lihat hanyalah kekacauan. Ketika mereka memeriksa 2 kali bahwa keduanya tidak terlihat, mereka mengumpulkan sedikit keberanian yang mereka miliki dan menyelidiki bencana itu. Tapi ledakan tiba-tiba membuat mereka takut. Melihat sumbernya, mereka menemukan Huang Puqingtian menembak dari tanah, celaka dan kotor. Dia mungkin terlihat tidak pantas, tetapi tidak ada luka yang jelas pada dirinya. Kejutan itu terlihat jelas pada keadaan Huang Puqingtian. Mempertimbangkan kekuatan di balik tinju itu namun dia keluar tanpa cedera sedikit pun, membuat mereka gembira dan kagum. Tuan muda tertua, kamu baik-baik saja. Geng Yuyusan berlari mendekat. Mengambil napas dalam-dalam, mata Huang Puqingtian berkilat dingin, tapi dia tidak menatap mereka. Di mana Zuo Fan? Ketiganya bingung, sampai Yuyusan maju dengan busur. Tuan muda tertua, pukulan Zuo Fan mengeluarkan awan asap. Setelah debu akhirnya mereda, kami hanya melihat Tuan Muda Tertua muncul. Kami tidak melihat jejaknya. Saya curiga dia sudah melarikan diri. Dengan alis bergidik, Huang Puqingtian menyebarkan discerning field-nya untuk penyelidikan yang lebih tepat. Yakin bahwa Zuo Fan telah pergi, dia berkata. Dan di mana kelompok Chu Qingcheng? Tersipu, ketiganya menundukkan kepala. Maafkan kami, Tuan Muda Tertua. Kami membiarkan mereka kabur. Mata Huang Puqingtian berkilat dingin. Terguncang, ketiganya berkeringat. Mereka sangat mengharapkan kutukan Huang Puqingtian saat ini. Setidaknya itu akan melampiaskan sebagian kemarahannya. Ada yang lebih baik daripada keheningan yang menakutkan ini. Ketakutan karena tidak mengetahui pemikirannya semakin meningkat. Suatu hari Huang Puqingtian mungkin akan sangat marah untuk menjatuhkan mereka. Ketiganya bergidik ngeri, mencoba mencari isyarat, apapun yang mengkhianati keadaan pikirannya. Huang Puqingtian terdiam lama sebelum akhirnya tersenyum. Biarkan mereka lari, itu tidak akan mengubah apapun. Ketiganya tercengang, karena belum pernah melihat Huang Puqingtian seperti ini dan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Tunggu, apakah ini Tuan Muda Tertua berdarah dingin yang sama? Tidak hanya rencananya yang berantakan, tapi dia juga kehilangan Brimming Secret Pill dan hewan roh tingkat 6. Belum lagi dia menginvestasikan begitu banyak upaya dalam rencana ini juga, tetapi bahkan setelah tidak mendapatkan apa-apa darinya, dia tidak marah. Apakah saya sedang bermimpi? Apakah dia membalik? Bingung dengan pergantian peristiwa yang tiba-tiba, mereka memandangnya dengan bingung. Seolah dia adalah pria yang berbeda. Dengan mudah memahami pikiran mereka, Huang Puqingtian menunjukkan senyum samar. Jangan lupakan misi kita dalam pertempuran ini. Bagaimana kita bisa? Itu posisinya sebagai kepala 7 rumah. Lin Xuanfeng membiarkannya tergelincir. Tidak memiliki apa-apa selain mencemooh pria itu, Huang Puqingtian menggelengkan kepalanya. Regent Estate telah menjadi kepala selama 1000 tahun dan bukan karena permainan anak ini, tetapi dengan kekuatan mentah. Kami tidak membutuhkan permainan hambar ini untuk membuktikan apapun. Tidak sekarang, tidak pernah. Huang Puqingtian menanamkan rasa takut pada mereka masing-masing dengan pernyataannya. Itulah Regent Estate yang kami tahu, tidak berubah selama 1000 tahun. Apakah itu untuk pil suci Brimming? Yuyusan memberanikan diri. Sambil menyeringai, Huang Puqingtian menggelengkan kepalanya lagi. Pil suci penuh adalah pil kelas 8 langka yang bahkan didambakan oleh Regent Estate. Namun, itu bukanlah tujuan kami. Kalau begitu tolong beritahu kami, Tuan Muda Tertua. Yan Bangui membungkuk. Mata Huang Puqingtian meledak dengan dingin saat dia mengepalkan tinjunya. Zuo Fan. Apa? Kerumunan benar-benar terkejut. Tentu, Zuo Fan seperti penyakit, tetapi debat esoterik diadakan sekali dalam 1 abad untuk menyelesaikan perebutan kekuasaan antar klan. Namun dia mengatakan bahwa Regent Estate hanya bergabung karena 1 orang. Apakah kamu tidak terlalu memikirkan sesuatu? Matanya yang dingin menyapu kerumunan,
menatap lebih lama pada ketiga sekutunya, lalu Huang Puqingtian mengklarifikasi keraguan mereka. Apakah Anda percaya Zuo Fan dan debat esoterik adalah dua hal yang terpisah? Meskipun semua orang menghindari tatapannya yang kuat dan mantap, ada anggukan. Bodoh. Huang Puqingtian mengejek. Bodoh. Anda memiliki mentalitas buruk yang mengatakan bahwa dia hanya seorang kultivator berbakat, bahwa Anda cepat atau lambat akan menjatuhkannya dengan kekuatan rumah Anda. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa selama dia ada, klan Luo akan berdiri sejajar dengan 7 rumah dalam 10 tahun, melampaui kami dalam 20, dan dalam 30, itu akan menjadi klan terkuat di Tianyu yang bahkan tidak dapat ditentang oleh ketujuh rumah bersama, Hajingan. Apakah Anda masih berpikir bahwa debat esoterik ini hanyalah permainan yang membosankan? Ini tidak mungkin. Ini terlalu berat untuk ditanggung. Yu Yusan bahkan menyangkalnya saat dia menebak-nebak kata-kata Huang Puqingtian. Tuan muda tertua, tidakkah kamu melebih-lebihkan? Warisan 7 rumah berusia 1000 tahun. Dia tidak akan mencapai level kita dalam 1 abad, apalagi puluhan tahun. Berlebihan. Hahaha, jika aku yang mengatakan itu, reaksimu tidak akan bisa dimaafkan, meski bisa dimengerti. Namun, kerumunan tergantung pada setiap kata-katanya. Huang Puqingtian mencibir. Bagaimana jika itu berasal dari Tuan Leng? Apakah Anda meragukan kata-kata seorang pria licik dengan rencana tak terlukiskan seperti kontriver yang tidak diinginkan? Apa? Leng Wuchang mengatakan itu. Mereka baru saja mendapat kejutan dalam hidup mereka. Bahkan Leng Wuchang mengatakan itu berarti prediksinya harus benar. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana Zuo Fan menjadi monster yang diberkahi dengan keterampilan seperti dewa. Huang Puqingtian tersenyum pada keraguan mereka. Tuan Leng berkata dia memiliki bakat yang luar biasa, setara dengan Suge Changfeng. Dia hanya perlu meraih kekuatan dan dia akan terbang melampaui jangkauan siapapun. Itulah mengapa kita perlu memotong sayapnya sebelum dia bisa melebarkan sayapnya sepenuhnya. Atau 7 rumah akan segera tidak ada lagi. Bangunan bunga melayang yang memalukan, paviliun naga terselubung, dan tempat tinggal pedang markis terlalu buta untuk melihatnya. Mereka bermain dengan api yang berdiri di belakangnya dan akan menemukan suatu hari semuanya dirampok. Tapi klan Luo berada di bawah perlindungan keluarga kekaisaran, dan mereka memiliki Dugu Zantian untuk dukungan. Kami tidak memiliki sarana untuk menjatuhkannya dalam keadaan lain apapun. Satu-satunya cara untuk membasminya adalah dengan melakukannya dalam batas-batas debat esoterik. Huang Puqingtian mengalihkan pandangannya yang haus darah kepada mereka. Itulah sebabnya misi utama kami dalam debat esoterik adalah untuk mendapatkan kepala Zuo Fan. Segala sesuatu yang lain adalah sekunder. Yang lain berubah menjadi serius, menyadari Huang Puqingtian akhirnya mengungkapkan tujuan sebenarnya dari Regent Estate untuk debat esoterik. Tapi ini hampir mustahil untuk dicapai. Lebih sulit daripada mengumpulkan pil suci penuh dan menghadapi binatang buas. Setelah menyaksikan kemampuan mistik Zuo Fan, mereka menyadari bahwa dia tak tertandingi di bawah Radiant Stage. Bahkan Raja Naga yang mengguncang surga, yang terkuat dari 6 naga dan 1 Phoenix, diduga hampir tidak bisa mengalahkannya. Tetapi ketika mereka berpikir untuk mengabaikannya, itu mutlak tidak. Atau Huang Puqingtian akan mengubahnya menjadi noda darah sialan sekarang. Mengapa membuang begitu banyak waktu untuk menjelaskannya kepada kami? Tuan muda tertua, bagaimana cara kita membersihkan Zuo Fan? Kesempatan terbaik kami adalah ketika kami membuat semua orang terpojok dan Zuo Fan terpaksa tinggal. Tapi sekarang mereka akan berjaga-jaga dan membuatnya lebih sulit. Yu Yusan menghela nafas. Sambil menyeringai, Huang Puqingtian berkata, kesempatan terbaik kita. Hahaha, ini hanya umpan. Bocah itu telah menggigitnya dan yang tersisa hanyalah menunggu racun itu mengambil efeknya. Semua orang tidak tahu apa-apa. Mengabaikan mereka, Huang Puqingtian berbalik ke arah di mana kelompok Chu Qingcheng terakhir terlihat. Hahaha, mereka mengira mereka telah melarikan diri padahal sebenarnya mereka jatuh tepat untuk itu. Bahkan Zuo Fan yang licik pun tidak memiliki harapan untuk keluar dari rencana yang dirancang secara pribadi oleh Tuan Leng. Tenang, semua ada dalam genggamanku. Yang lain bergidik, tidak mengerti apa yang merasukinya. Dan karena Tuan Leng menyiapkannya secara pribadi, maka ini harus menjadi kesepakatan. Tuan Leng dipuji sebagai perencana nomor 1, dengan tingkat kegagalan 0. Bayangan yang membuntuti mereka terkejut, aku pernah mendengar tentang kontriver tak diinginkan Tian Yu, tetapi tidak pernah membayangkan dia akan menurunkan dirinya untuk berurusan dengan seorang junior. Raja Naga yang mengguncang surga berbakat dan kuat, tetapi sekarang dia bahkan memiliki Leng Wuchang di belakangnya. Zuo Fan, Anda melawan ahli puncak baik dalam otot dan otak. Jika kamu gagal, wajar saja jika aku membuangmu. Tapi kalau kamu menang, kamu baru saja menjadi komoditas panas, hehehe. 299. Gemerisik. Sebuah bayangan melesat ke langit, berkedip masuk dan keluar dari pandangan setiap mil. Ketika akhirnya dia berhenti, dia telah melintasi puluhan mil, mendengarkan keributan beberapa mil di luar.
Dia hanya mengangguk, lebih pada dirinya sendiri, dan pergi lagi. Penampilan terakhir adalah di tengah grup. Siapa? Xie Tianxiang berteriak, pedang sudah siap. Dia melihat semua orang memandang dengan gembira. Oh, kamu akhirnya kembali. Ya, jadi untuk apa kamu berdiri dengan senjata terhunus? Buang jauh-jauh. Zuo Fan memutar matanya. Xie Tianxiang menggelengkan kepalanya saat dia melakukan hal itu. Saudara Zuo benar, saya ingin belajar banyak dari Anda dalam spar, tetapi sepertinya tidak tepat untuk melakukannya di tengah krisis. Wajah Zuo Fan berkedut, dasar fanatik bela diri. Pikirannya selalu condong pada pemikiran bahwa pertempuran adalah yang utama. Setidaknya dia bukan orang yang tersesat dan maniak pertempuran yang lengkap. Kembalinya Zuo Fan disambut dengan kegembiraan di sekitar. Seolah-olah dia telah menjadi pemenang sejati dari pertempuran kecil di sana. Bahkan para pengikut lupa tentang tuan mereka yang sebenarnya dan mereka memandangnya dengan hormat. Itu hanya masalah waktu. Dengan 3 rumah yang sekarang bersedia mengikuti setiap kata Zuo Fan, jelaslah siapa yang akan dipilih oleh klan kecil itu. Titik balik Zuo Fan sebelumnya adalah intinya. Jika bukan karena bantuannya yang tepat waktu dalam membersihkan jalan, mereka pasti sudah ditebang. Mereka telah menyaksikannya sendiri. Tidak heran dia dipuji sebagai penyelamat. Gambar Zuo Fan melonjak di benak mereka. Zuo Fan, apakah kamu terluka? Chu Qingcheng datang. Dia melihat goresan ringan dan berbicara dengan lembut. Wajahnya tenang, tetapi matanya mengungkapkan banyak perhatian dan kekhawatiran yang dia miliki untuknya. Zuo Fan menepisnya dan mengganti topik. Tidak apa-apa, tapi Huang Pu Qingtian bukan penurut. Oh, bagaimana dengan Ninger dan hewan rohku? Chu Qingcheng meredup, tahu dia tidak ingin membicarakannya. Dia sangat sedih karena tidak bisa memahami pemikirannya. Dong Tianba menghiasinya dengan analisis menyeluruh tentang peringkatnya di hati Zuo Fan, tetapi itu hanya tebakan. Pada akhirnya, hanya Zuo Fan yang tahu apa yang dia pikirkan. Dan ini membuat Chu Qingcheng paling kesal. Setiap wanita ingin tahu apakah orang yang mereka cintai paling memikirkannya. Lalu ada Zuo Fan, yang selalu begitu kabur dan cerdik sehingga tidak ada yang bisa mendapatkan satu petunjuk pun tentang apa yang terjadi di otak besarnya itu. Saudara Zuo, hewan rohmu sangat ganas, tidak ada dari kita yang berani mendekat. Apa yang lebih aneh lagi, tampaknya sangat menyukai nona muda Sue dan tuan muda kedua Xie. Lihat sendiri, Long Xingyun tersenyum dan menunjuk ke atas. Zuo Fan tercengang. Dia melihat kilat ungu melayang di antara awan. Dan di punggung Kiawer ada seorang pria dan wanita yang sedang bersenang-senang. Siapa lagi selain Sue Ningxiang dan Xie Tianyang? Zuo Fan merasa tertekan dengan hiburan mereka. Thunder Skylark adalah binatang spiritual tingkat tinggi, jadi apa yang dilakukannya begitu terikat pada orang asing. Tapi kemudian dia sadar, Sue Ningxiang dan Xie Tian yang mengenakan cincin guntur yang disempurnakannya dari ibu Kiawer. Mereka menahan aroma ibunya. Hasil seperti itu sudah jelas. Sambil menggelengkan kepalanya, Zuo Fan menghela nafas. Nasib, kurasa. Itu membuat yang lain pergi. Kiawer memperhatikan Zuo Fan dan berkicau riang. Melihat kemana mereka terbang, Sue Ningxiang melambai. Kakak Zuo, selamat datang kembali. Hanya suasana hati Xie Tian yang tenggelam. Ini dia roda ketiga. Sambil tersenyum, Zuo Fan memberi isyarat agar Kiawer datang di sebelahnya. Sue Ningxiang melompat dari burung dan melompat dengan pipi kemerahan dan senyum manis. Kakak Zuo, apakah ini Thunder Skylark muda yang sama yang kami temukan di pegunungan Albis? Ya, saya telah menetaskannya. Zuo Fan mengacak-acak rambutnya. Sue Ningxiang menggelengkan kepalanya dan memperlakukan Kiawer seperti melihat seorang teman lama. Sungguh menggemaskan, seperti ibunya. Kata-katanya membuat kerumunan itu berkedut. Zuo Fan tidak terkecuali. Jika ada orang di antara mereka yang menyebut Kiawer menggemaskan, maka itu adalah Sue Ningxiang yang selalu naif. Mereka mengingat dengan ketakutan bagaimana Kiawer terbang dalam lingkaran sekali dan menghancurkan para ahli hingga berkeping-keping. Bagaimana itu menggemaskan. Mereka semua terdiam, tidak tahu bagaimana memecahkannya. Teriak, tangisan tajam dan mata tajam Kiawer membangkitkan semua orang dari pingsan mereka untuk menuntut, kamu berani bilang tidak? Ayo, buat hariku. Menggigil, mereka semua menggelengkan kepala, melengkapi gambar dengan senyum cerah dan punggung basah. Setelah mendapatkan keinginannya, Kiawer berkicau dan tersenyum pada Sue Ningxiang. Zuo Fan menggelengkan kepalanya pada seberapa cepat binatang dan gadis itu akrab. Apakah Kiawer mengambil Ninger sebagai ibunya? Pipi Zuo Fan terbakar saat pikirannya berputar. Dia adalah ayah Kiawer dan Ninger ibunya. Lalu dia dan Ninger. Oi, Zuo Fan, bagaimana kamu membesarkannya? Itu tidak kalah monster darimu. Keberatan memberikannya padaku. Xie Tian yang menunjukkan sisi serakahnya. Itu menarik perhatian Xie Tianxiang, menatap Zuo Fan dengan penuh harap. Dia tidak berpikir betapa berharganya binatang spiritual yang begitu kuat bagi Sword Markis Abode.
Oh tidak, dia hanya melihat binatang spiritual itu sebagai mitra sparring tanpa akhir untuk mengasah kemampuannya. Fanatik bela diri, apakah seseorang perlu mengatakan lebih banyak? Zuo Fan mengangkat alis. Bagaimana menurutmu? Tidak, wajah si Etian yang berkedut. Kalau begitu potong omong kosongnya. Zuo Fan melotot. Siapa orang waras yang akan memberikan binatang suci potensial? Dia tidak memiliki sekrup longgar. Si Etian yang mengangkat bahu. Hanya mengatakan, astaga, tidak bisakah kamu bercanda? Meskipun kecemburuan belum memudar dari matanya setiap kali dia melihat Kiawer. Hewan roh ini terlalu dikuasai. Fakta bahwa Zuo Fan memiliki hewan roh yang begitu gila sudah cukup untuk memacu keinginan Sword Markis Abode. Si Etian yang melihat Su Eningsiang memeluk Kiawer dan hatinya tenggelam. Meskipun tidak ada yang memperhatikan. Setelah basa-basi selesai, sudah waktunya untuk kembali ke kenyataan yang suram dan pahit. Saudara Zuo, apa yang kita lakukan sekarang? Long Xingyun bertanya. Zuo Fan bergumam. Prioritas utama kami adalah menemukan kunci dan batu keluar. Untuk meninggalkan tempat ini sekaligus. Kita akan mengabaikan Brimming Secret Pills, karena hidup jauh lebih berharga. Aku bisa mencarinya sendiri jika perlu. Kata-kata itu terpotong dalam dan mereka menghela nafas dengan kepala tertunduk. Dia tidak perlu begitu belak-belakan agar mereka mengerti. Mereka adalah bobot mati, murni dan sederhana. Pertempuran sebelumnya adalah bukti yang cukup. Mereka adalah alasan tindakan terbatas Zuo Fan. Jika dia sendirian, dia bisa datang dan pergi sesukanya. Mereka semua menjadi suram, tetapi tahu kebenaran dalam kata-kata Zuo Fan. Dalam pertempuran ini, mereka tidak memiliki keuntungan apapun dan cepat atau lambat akan berakhir sebagai pion Huangpu Qingtian di tempat terkutuk ini jika mereka berlama-lama. Tidak ada yang berbicara saat mereka melihat Zuo Fan dengan muram. Xie Tianxiang memecah kesunyian dengan desahannya. Kami masih ingin bertarung, tetapi saudara Zuo benar. Dengan betapa lemahnya kita, lebih baik kita pergi. Long Xingyun, keluar. Kami dan saudara Zuo perlu berkonsultasi tentang cara terbaik untuk meninggalkan tempat ini. Zuo Fan memandang mereka dengan bingung. Apakah mereka memiliki senjata rahasia? Melonggarkan napas, Long Xingyun mengungkapkan sepotong sutra. Saya seorang pria yang hidup di masa sekarang. Saya tidak terlalu peduli dengan debat esoterik seperti yang dilakukan saudara Xie. Tapi pulang ke rumah dalam keadaan yang menyedihkan bukanlah apa yang ingin saya lihat. Zuo Fan membuka lipatan sutra dan berteriak. Peta Gunung Raja Binatang. Pada peta terperinci, 5 poin menonjol, 5 batu elemen nasional dimaksudkan untuk membawanya pulang. Dengan kunci logam yin yang harus mereka lakukan sekarang adalah pergi ke pintu keluar logam dan mereka akan keluar. Zuo Fan menatap yang lain. Bisakah itu dipercaya? Long Xingyun berbicara dengan serius. Itulah yang ingin kami ketahui dengan berkonsultasi dengan Anda. Dengan teriakan, beberapa ahli surga yang mendalam mengangkat 2 orang yang ketakutan. Saat melihat mereka, Zuo Fan memasang ekspresi aneh saat dia berkata. Kamu lagi. Keduanya pahit dan bergidik di tanah dengan kepala tertunduk. 300. Kai Xiaoting, Sun Yufei, bukankah aku sudah menyuruhmu untuk enyah? Apa yang kamu lakukan di sini, dan menjadi tawanan lagi? Zuo Fan mengolok-olok mereka untuk semua nilai kecil mereka. Keduanya berlutut di sana dengan getir dan celaka. Tidak sekalipun melakukan kontak mata dengan Zuo Fan. Long Xingyun berkata dengan terkejut. Kakak Zuo, kamu kenal mereka? Mereka pengkhianat klan Luo. Ayahnya adalah seorang penatua di klan dan bahkan dekat dengan kepala klan yang lama. Terlepas dari pelanggaran mereka, Yun Hai memiliki hati yang baik dan menyelamatkan mereka. Zuo Fan mengangkat bahu. Oh, dan mengapa kamu menangkap mereka? Tidakkah kamu tahu membunuh mereka jauh lebih mudah? Long Xingyun tersentak lalu berkata dengan sungguh-sungguh. Sejujurnya, kami menemukan mereka tidak lama setelah kami lolos dari Killing Blood Marsh. Saya tidak berencana untuk menyelamatkan mereka, tetapi kami menemukan peta ini di sana serta 2 kunci dan Brimming Secret Pill. Ahehehem. Namun sinyal Long Kui datang agak terlambat. Kerusakan telah dilakukan. Long Xingyun sekarang menyadari kesalahan jalannya. Menceritakan padanya tentang peta dan kunci sudah cukup. Apa yang saya pikirkan tentang Brimming Secret Pill? Zuo Fan bersemangat saat menyebutkan 3 kata kecil itu dan matanya praktis bersinar. Kakak Long, bagaimana dengan botolnya? Kami menemukannya. Aku menyadari itu, tapi bukankah lebih aman denganku? Senyum iblis Zuo Fan muncul berikutnya, diikuti dengan senyum ramah. Bagaimana jika itu jatuh ke tangan Huangpu Qingtian? Itu akan mengerikan. Kita tidak bisa membiarkan kepentingan semua orang disia-siakan hanya karena satu orang, kan? Pidato Zuo Fan yang benar tidak lupa untuk memasukkan kepentingan umum. Long Xingyun kehilangan moral yang tinggi dan menyerahkan pil itu dalam kekalahan. Dia berharap untuk memasuki Radiant Stage dengan pil ini, tapi sekarang kapal itu telah berlayar. Long Xingyun berharap dia bisa merobek mulutnya. Bagaimana dia bisa begitu bodoh?
Xie Tianyang dan Long Kui tahu karakter Zuo Fan yang terbaik dan hanya menghela nafas kasihan. Begitu ada di cengkeraman Zuo Fan, tidak ada yang bisa mendapatkannya kembali. Dengan kilatan cahaya yang memuaskan, Zuo Fan menyelipkan pil itu ke dalam cincinnya yang aman. Dia melihat Long Xingyun yang sedih bahkan lebih senang. Dengan 3 pil suci penuh di tangannya, hanya yang terakhir yang tersisa dan dia akan memeras debat esoterik sampai kering. Menemukan 2 kunci tambahan di Long Xingyun juga, adalah lapisan gula pada kue. Kebetulan dia punya sepasang kunci juga. Dia sudah bisa membuka api dan bumi keluar sekarang. Dia sekarang bisa meninggalkan tempat ini kapanpun dia mau dengan rampasannya. Kemenangan sudah di depan mata. Satu-satunya masalah adalah menembus blokade Huang Pu Qingtian. Jika dia sendirian, dia pasti sudah keluar sekarang. Tetapi dengan begitu banyak orang menyeret kaki mereka di belakangnya, segalanya berbeda. Mata Zuo Fan mendarat pada duo yang berlutut. Kakak Long khawatir peta itu mungkin jebakan. Itulah yang saya asumsikan, ya. Long Xingyun mengabaikan perampasan terbuka Zuo Fan atas kekayaannya dan berkata. Mereka mengatakan sejak 2 minggu yang lalu, Huang Pu Qingtian mengirim mereka untuk mencari kunci untuk memiliki kendali penuh atas medan perang. Tapi aku masih merasa ini terlalu kebetulan. Kami baru saja keluar dari bahaya namun bertemu dengan 2 orang yang memiliki peta yang kami inginkan. Semakin aku memikirkannya semakin aku curiga. Itulah sebabnya saya mengikat mereka sampai saudara Zuo kembali untuk membahasnya. Zuo Fan mengangguk ke dalam. Long Xingyun pada dasarnya ceroboh, tapi setidaknya dia memiliki kepala yang baik. Peta susunan jelas meragukan, tetapi untuk kelompok yang ingin melarikan diri ini, itu sangat menarik. Kemungkinan jebakan menunggu mereka hampir pasti. Bahkan jika dia benar-benar tahu bahwa itu adalah jebakan, nilainya lebih besar daripada risikonya. Ini adalah salah satu umpan yang tidak bisa saya tolak. Zuo Fan menyipitkan mata pada pasangan itu. Kamu lebih baik menjawab setiap pertanyaanku. Jika aku tahu kamu berbohong, aku akan membuat bahkan kematian akan menjadi keinginanmu yang paling berharga. Keduanya bergidik tapi mengangguk, ketakutan membuat mereka basah kuyup. Zuo Fan memulai, apakah Huang Pu Qingtian membuatmu menunggu kami? Tidak, seperti yang kami katakan, kami menemukan Anda saat kami mencari pintu keluar. Tidak ada yang lain untuk itu. Kai Xiaoting berseru. Zuo Fan menatapnya. Pria itu panik, tetapi tidak menemukan kebohongan, dia melanjutkan. Apakah Anda membuat peta ini setelah menemukan susunannya? Tidak, susunannya terlalu menyebar. Tidak mungkin bagi kita untuk menemukan mereka. Kai Xiaoting menggelengkan kepalanya. Khawatir Zuo Fan akan menemukan jawabannya kurang, dia bergegas dengan. Ada 5 tim dari kami, masing-masing dengan areanya sendiri untuk dicari. Kami menggunakan slip batu giok untuk tetap berhubungan dan membuat peta. Bagaimana dengan 2 kunci dan pil? Kami menemukan mereka di sepanjang jalan. Kami dulu memiliki 2 pil, tetapi seorang ahli surga yang mendalam mencuri 1 untuk mengambil kredit dan Anda mengambil yang terakhir. Kai Xiaoting patah hati, suaranya menghilang. Anggota tim ahli Profound Heaven mereka yang lain mengambil 1 untuk dirinya sendiri dan ketika mereka pikir yang lain sudah cukup untuk mendapatkan sesuatu yang baik, mereka bertemu dengan orang-orang ini. Lupakan tentang manfaat ketika kita cukup kesulitan menjaga kepala kita. Keduanya semakin tenggelam dalam keputusasaan. Zuo Fan melihat mereka menggeliat dan mengangguk. Long Xingyun menambahkan, Saudara Zuo, bagaimana jika ini adalah jebakan juga? Tidak perlu mengatakannya. Mereka pernah menjadi bagian dari klan Luo dan cukup memahami mereka untuk mengetahui apakah mereka berbohong. Mata Zuo Fan berkilau. Long Xingyun dan yang lainnya sangat gembira. Itu menvalidasi peta sebagai asli. Mereka bisa selamat dari ini. Namun Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Jangan terlalu cepat merayakannya. Peta itu masih bisa palsu. Apa? Kerumunan tercengang. Sambil menyeringai, Zuo Fan mengungkapkan tatapan yang dalam. Mereka jujur, ya, tapi itu tidak menjamin Huang Pu Qingtian juga jujur kepada mereka. Sekarang mereka tampak bingung mengapa Zuo Fan masih tersenyum. Bukankah itu membuat peta ini tidak berguna? Di tempat lain, Huang Pu Qingtian menunjuk ke peta identik yang dimiliki Zuo Fan. Yu Yusan, kamu akan mengatur penyergapan di pintu keluar logam. Yan Bangui, Anda akan mengintai pintu keluar api. Saya dan Lin Xuanfeng akan mengawasi pintu bumi. Ingat apa yang saya katakan. Yang lain tidak masalah tetapi 1 orang harus menghembuskan nafas terakhir mereka dengan cara apapun. Pastikan mereka mati dalam kesakitan dan penderitaan yang menyiksa. Ketiganya merasa tidak nyaman. Tuan muda tertua, kami memahami keinginan Anda. Tapi apakah membunuh orang ini akan berpengaruh pada Zuo Fan? Yu Yusan mengerutkan kening. Dengan cara kami menyerahkan lokasi pintu keluar bersama dengan kunci dan bahkan Brimming Secret Pill, mereka sekarang dapat melarikan diri tanpa khawatir. Bukankah lebih baik memberi mereka peta palsu? Dengan seringai jahat, Huang Pu Qingtian mengejek. Bodoh, kamu pikir kamu bisa menipu kelicikan Zuo Fan dengan yang palsu?
Tapi, bukankah dia terlalu paranoid untuk percaya bahkan yang asli? Yan Bangui mengerutkan kening. Huang Pu Qingtian tersenyum. Semakin banyak alasan mengapa kami memberinya segalanya, untuk percaya. Bahkan kedua tahanan itu nyata. Keduanya sengaja disimpan dalam kegelapan, membatasi pengetahuan mereka pada peta susunan, kunci, dan pil. Itu semua karena anak buahku membimbing mereka dari bayang-bayang. Kata-kata mereka tanpa diragukan lagi asli. Dia tidak akan pernah menyadari kita bahkan akan berbohong kepada orang-orang kita semua sehingga kita bisa menjebaknya. Tidak peduli seberapa lihainya dia tidak akan pernah mendapatkan satu kepalsuan dari keduanya. Yang lain menyala, dengan Lin Xuanfeng mengacungkan jempol dalam sanjungannya. Tuan muda tertua bijaksana, berpengalaman dalam pena dan pedang. Ini adalah bagian dari rencana Tuan Leng. Saya tidak ada hubungannya dengan itu. Huang Pu Qingtian menggelengkan kepalanya, memegang vial Brimming Secret Pill terakhir di tangannya. Yu Yusan melihatnya sambil menghela nafas. Dari 3 pil kami hanya punya 1. Apa yang begitu kamu khawatirkan? Dengan sifat serakah Zuo Fan, dia tidak akan puas hanya dengan 3. Dia akan menginginkan yang terakhir juga. Kita hanya perlu berurusan dengannya dan yang lainnya akan menjadi pilihan yang mudah. Huang Pu Qingtian mencibir. Ikuti rencananya dan kita akan memiliki 3 botol serta kepalanya. Hahaha. Tawa Huang Pu Qingtian membuat semua orang bersemangat. Operasi untuk membasmi Soaring Demonic Dragon telah dilakukan.